Untuk selanjutnya kepada Bapak Mulyadi dipersilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Pak Ketua Senat, Pak Ketua LPM, Ketua SPI terutama, dan Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertama yang saya sampaikan, ya ucapan istilahnya selamat ataupun merasa bangga bahwa ketika ada aplikasi ini, tentu tujuan dari Pak Ketua SPI adalah ingin mensejahterakan, kan, ingin memberi keberuntungan yang lebih dengan kami sebagai dosen gitu. Dalam hal ini mungkin saya hanya, kalau dari segi teknis, saya tadi pagi sudah sempat buka. Kemudian saya lihat-lihat, insya Allah yang tadi dipaparkan oleh Pak Ketua SPI tadi, Pak Ustadz Deki, insya Allah bisa. Yang ingin saya tanyakan adalah ini kemungkinan terburuk ya, kemungkinan terburuk mungkin. Kalau dari segi data, insya Allah dengan aplikasi itu kan kita bisa lebih sempurna data. Nah ini untuk yang menjadi persoalan kami masalah keuangannya nih, ini kan kemungkinan terburuk ya. Misalnya ini yang pertama, tadi sudah dihitung dihitung maksimalnya. Misalnya Kaprodi sudah 5 juta, dosen sudah kepala bidang misalnya 4 juta, 3 juta. Lalu kemudian kita akan ambil dengan cara tadi menambang tadi kalau bahasa dari Pak Ketua. Nah, andaikan bahasa gaul tadi itu, Ustaz. Ya? Bahasa gaul tadi itu. Bahasa Anda. Iya, artinya kan kita sudah dikasih ambang tertinggi, kemudian dalam perjalanan kemungkinan tidak memenuhi gitu kan, bahkan sampai jangankan hanya yang kita tambang itu yang BKD-nya saja tidak sesuai, kemungkinan yang lainnya pada berubah karena syarat utamanya yang BKD-nya tidak terpenuhi, kan kita tidak lari ke itu. Nah, kalau ada persoalan yang seperti itu, ini kan risiko-risiko yang terburuk lah katakan untuk kami para dosennya kan, itu bagaimana? Nah, kemudian ketika ada persoalan, misalnya kita diverifikasi, ternyata kita juga kan punya PO BKD, kemudian ternyata kita juga ini kayaknya salah nih, yang verifikasinya saya sudah benar gitu. Ada nggak misalnya di file ini, di aplikasi ini untuk banding, banding bahasanya ini istilahnya komplain gitu. Ya gitu. Yang terakhir, yang resiko terakhir, kita kan pakai aplikasi gitu kan. Ternyata aplikasi tidak berjalan lah katakan, mungkin dengan sesuatu hal listrik apa-apa. Kemudian itu bagaimana resikonya gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Baik. Pertama, pertanyaannya tadi sudah dihitung maksimal dan tidak terpenuhi gitu, Ustaz ya. Ya. Untuk BKD, Ustaz, ini berbeda dengan untuk Serdos dengan Remun, berbeda hitungannya. Kalau untuk Serdos, Ustaz, kalau tidak terpenuhi 12 SKS, maka Serdosnya nggak dibayarin. Betul ya? Betul Pak WLPM ya? Jadi itu harus terpenuhi, Ustaz. Untuk BKD 12 SKS minimal itu harus terpenuhi. Jadi selamatkan dulu itu, Ustaz. Nah, Remun ini itu pascanya, kelebihan dari 12 SKS itu, Ustaz. Nah, kita sudah kasih ambang batas maksimal. Kalau kayak tadi, saya hampir 3.000 poin. Nah, bagaimana kalau nggak terpenuhi? Jawabannya, Ustaz, kalau saya hanya terpenuhi 2.000, maka yang dibayarkan hanya 2.000 itu, Ustaz. Kalau yang terpenuhi hanya 500, yang dibayarkan hanya 500. Jadi berapapun poin yang Ustaz kumpulkan, itu dibayar. Jadi tidak tergantung harus memenuhi maksimal, enggak. Maksimal itu sebagai upaya bagi kita untuk maksimal saja punya kinerjanya. Ya, kalau bisa maksimal, alhamdulillah. Kalau nggak maksimal, ya segitu memang yang ada kinerja kita. Jadi kalau di Remun, Ustaz, berapapun kelebihannya, mulai dari poin pertama, contohnya Ustaz cuma 5 poin. 5 poin itu kita bayarkan, Ustaz.
Nah ini bedanya dengan BKD. Kalau BKD Ustaz cuma bilang SKS, otomatis serdosnya hangus. Betul, ya gitu. Ya gitu Ustaz ya untuk remote, jadi agak sedikit berbeda dengan BKD. Jadi tidak harus memenuhi maksimal. Hanya 2.000, hanya 1.500 poin, hanya 1.000 poin, ya itu tetap dibayarkan sebanyak itu. Dengan catatan tapi Ustaz, serdosnya ACC. Jadi Bapak Ibu ini perlu kami sampaikan, kinerja remunerasi itu tergantung ACC daripada kinerja sertifikasi Bapak Ibu. Jadi kalau sertifikasinya tidak di ACC atau tidak lulus, maka otomatis remunya nggak bisa kita bayarkan. Ini catatan Bapak Ibu ya. Jadi kami remunerasi itu based on BKD semuanya, pembuktiannya, jenis-jenis kegiatannya, kemudian tingkat kelulusannya. Jadi kalau nanti nggak lulus di BKD, otomatis di e-dosennya nggak akan kami verifikasi Bapak. Dengan kata lain tidak akan dapat remun untuk dosen yang tidak lulus BKD. Ya gitu Ustaz ya. Ya, siap. Yang kedua, verifikasi banding atau verifikasi. Bisa Ustaz. Makanya kita kalau salah, kalau kurang, nanti dikasih waktu untuk memperbaiki. Tadi sudah kami contohkan, kami akan kasih catatan, Pak. Kurangnya ini apa? Salahnya di mana? Apa yang harus dilakukan? Jadi bukan hanya ngasih tahu apa yang salah, bahkan kami harus menjelaskan bagaimana memperbaikinya. Itu nanti di tahap verifikasi, Ustaz. Jadwalnya nanti mengikuti jadwalnya M. Jadi nanti ada jadwal verifikasi BKD, Pak ya. Nah, kita akan verifikasi juga di jadwal yang sama. Sehingga nanti dosen nggak punya waktu double gitu ya, sehingga satu kali jalan serdos dan remunya selesai untuk jadwal. Jadi jadwalnya Bapak Ibu, semua jadwal ini mengikuti jadwal yang sudah diedarkan oleh LPM Bapak Ibu semua. Jadi kalau LPM kemarin bilang verifikasi, berarti itu juga waktu kami untuk memverifikasi di e-dosen Bapak Ibu. Jadi pada saat melihat jadwal LPM itu sebenarnya melihat jadwal kinerja remun juga Pak. Ya, siap. Ya, jadi ada Pak, boleh Pak. Andaikan nanti setelah diperbaiki Ustaz, setelah diperbaiki contohnya masih ditolak oleh verifikator remun, tapi Ustaz yakin, Ustaz benar, Ustaz boleh datang ke kami. Boleh langsung Ustaz, WA boleh, ke SPI boleh, telepon boleh, marah-marah juga boleh. Tidak apa-apa Ustaz, tidak apa-apa. Kalau memang Ustaz, menurut Ustaz, memang bisa jadi kami yang salah. Kemungkinan itu tetap ada. Kami yang salah, kami yang tidak benar memverifikasinya. Jadi tetap silakan Ustaz. Setelah proses perbaikan ternyata masih dianggap salah oleh kawan-kawan verifikator, tetap yakin Ustaz benar, sangat diperbolehkan Ustaz, sangat terbuka kami untuk melakukan pembelaan. Boleh via telepon, via SMS, via WhatsApp, atau via ketemu langsung. Kalau memang kami salah, kami akan perbaiki saat itu juga. Langsung, just in time prosesnya. Itu Ustaz ya, untuk ya, pertanyaan nomor 2. Aplikasi tidak berjalan atau tidak berjalan maksimal. Ini kita belum punya mekanisme manualnya Ustaz. Belum punya mekanisme manual, tapi kami berharap ini bisa tidak ada kendala Ustaz ya. Kalaupun ada kendala biasanya tidak lama ya, paling setengah hari gitu mati lampu. Paling mati lampu aja mungkin kendalanya atau aplikasinya lagi error, lagi loading, itu mungkin nanti kami butuh waktu untuk memperbaikinya. Kalaupun nanti mengambil waktu kita untuk menginput, kami akan perpanjang Ustaz. Kami akan perpanjang untuk masa proses penilaiannya, penilaian remunya. Kalau nanti memang ada gangguan di tengah jalan. Gitu mungkin Ustaz ya. Ya baik, mungkin bisa menjawab sebelumnya. Silakan ke moderator, lanjut. Daripada sertifikasi dan remunerasi dalam jangka menengah. Kita berharap ini jangka menengah Bapak Ibu, nggak usah panjang-panjang gitu ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita integrasi. Ini Bapak Ibu, nah sekarang tadi sudah kami sampaikan dasar-dasar daripada daripada e-dosen. Sekarang kami coba Bapak Ibu simulasikan e-dosen dan ac.id Bapak Ibu. Ini alamat domainnya. Perlu kami kasih tahu Bapak Ibu nanti dalam pelajaran ini yang tidak bagus kalau gitu.
perlu kami kasih tahu Bapak Ibu, ini adalah dashboard daripada sistem e-dosen Bapak Ibu ya. Jadi ini gambar di awalnya, dan perlu kami kasih tahu Bapak Ibu, nanti pasca sosialisasi ini, kalau Bapak Ibu masih belum tahu, atau masih lupa, atau nggak tahu, ada nggak panduannya? Jawabannya ada Pak. Nanti pada saat masuk ke sini, ada pop-up muncul tentang video untuk mengisinya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung lihat videonya nanti di dalam aplikasi ini. Bisa di situ dilihat langkah-langkahnya mengisinya seperti apa dan apa yang akan kita lakukan. Nah itu ada videonya nanti Bapak Ibu. Pasca Bapak Ibu masuk pakai akun dan password. Jadi nanti pertama muncul tuh videonya. Nah, kalau Bapak udah ngerti, dilewatin aja. Tapi kalau belum mengerti, nanti boleh dilihat dulu videonya supaya nanti bisa jalan. Nah, untuk akun ini Bapak Ibu, untuk akun ini adalah pakai akun SIMAK ya. Akun SIMAK masing-masing Bapak Ibu. Jadi boleh pakai akun SIMAK masing-masing. Nah, password, username dan password SIMAK masing-masing. Nah, setelah itu kita login. Nah, perlu kami sampaikan Bapak Ibu, aplikasi ini dibangun atau lahir dari kerjasama Pusti PD dan teman-teman LPM serta teman-teman SPI. Jadi kita membuat aplikasi ini berkolaborasi Bapak Ibu, teman-teman di Pusti PD, LPM dan SPI. Nah tentunya mudah-mudahan kami tetap menerima semua masukan saran dari pengembangan aplikasi ini. Ini saya contohkan Bapak Ibu adalah username saya nih, pakai akun SIMAK saya login, maka nanti akan muncul ini saya terangin dulu. Akan muncul dashboard seperti ini Bapak Ibu. Akan muncul dashboard seperti ini. Jadi di sini ada menu dashboard. Nah, ini yang kami bilang tadi, dashboard ini adalah menggambarkan informasi, Pak, tentang kinerja Bapak Ibu semua secara personal. Di sini nanti akan tergambar kinerja pendidikan. Berapa banyak pendidikan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Di sini tergambar penelitian. Di sini tergambar pengabdian. Di sini nanti tergambar kegiatan penunjang. Maka setiap semester akan accumulated dia dengan semester lain, sehingga ini total daripada kinerja Bapak Ibu semua akan tergambar di sini. Nah, ini di dashboard utama Pak. Jadi yang akan muncul pertama adalah infografis tentang kinerja Bapak Ibu semua. Selanjutnya di tabel ini, di info ini akan muncul produktivitas kinerja Bapak Ibu semua. Nanti di semester ganjil 2023, secara akumulasi dari 4 kinerja ini, penelitian, pendidikan, pengabdian, dan penunjang, itu akan memunculkan grafik, Pak. Berapa banyak produktivitas Bapak Ibu semua. Nanti akan kita compare dengan semester selanjutnya, selanjutnya. Jika kita bisa melihat kita ini produktif atau tidak dari sisi Tridharma perguruan tinggi. Jadi tetap baseline kinerjanya adalah Tridharma perguruan tinggi. Kita nggak keluar dari Tridharma itu. Nah, di bawah ini nanti akan tergambar produktivitas kinerja juga secara proporsi. Dari 4 kegiatan Tridharma ini, pengabdian penunjang ini kita anggap 4 dulu Bapak Ibu ya. Nanti akan kelihatan berapa persen dari total kegiatan itu yang sumbernya adalah pendidikan. Kemudian berapa persen yang sumbernya penelitian, dan berapa persen yang sumbernya pengabdian. Ini jangan-jangan kita produktifnya penelitian, jangan-jangan kita produktifnya pendidikan, jangan-jangan produktifnya pengabdian dan penunjang. Nanti proporsi ini akan muncul Bapak Ibu di diagram pie ini ya, diagram pie. Nah, selanjutnya di sebelah ini Bapak Ibu nanti akan muncul pengumuman. Seperti nanti pedoman POBKD bisa di-download di sini. Pedoman remunerasi nanti Bapak Ibu bisa download di sini, dan lain-lain. Ini akan kita tampilkan sebagai menu untuk mendownload semua guidance tentang kedosenan lah, tentang kinerja dosen, petunjuk-petunjuk tentang kinerja dosen. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat di sini dan bisa download di sini. Nah, ini menu dashboard Bapak Ibu. Menu dashboard ini hanya memberikan informasi. Bapak Ibu nggak bisa mengotak-atiknya, nggak bisa mengubah-ubahnya. Dia informatif saja sifatnya dari kinerja yang sudah Bapak Ibu lakukan.
per semester dan akumulatif semester. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Setelah dashboard ini, nanti baru ada input Remon BKD, Pak. Nah, ini kita bahas terakhir. Tapi kita akan pindah ke bawah dulu, Pak. Nanti ada data pendidikan, data penelitian, data pengabdian, data penunjang. Nah, yang 4 ini Bapak Ibu, ini fungsinya nanti adalah database. Jadi yang ini nggak bisa diotak-atik sebenarnya. Ini nanti adalah menu download dari data pendidikan Bapak Ibu semua. Ini adalah menu download dari data penelitian. Ini menu download dari data pengabdian, dan di bawahnya adalah menu download dari data penunjang. Jadi 2 fitur ini, dashboard dan 4 ini fitur yang memberikan informasi dan sumber daripada data Bapak Ibu semua. Nah, sedangkan yang perlu kita lakukan, baru kita pindah ke yang ketiga, Pak, yaitu input Remon BKD. Nah, Bapak Ibu semua, ini yang bisa kita lakukan, yaitu melakukan input Remon BKD. Berarti ada di dashboard, di menu yang seperti ini. Kita klik, maka nanti akan muncul halaman selanjutnya, Bapak Ibu. Nah, halaman selanjutnya ini perlu yang dilakukan dulu adalah profiling daripada dosennya, atau melakukan identifikasi dosennya ini sebagai apa. Bapak Ibu, semua dosen, baik yang tidak menjabat, ketua lab, sekretaris, ini sebenarnya, ini sebenarnya Bapak Ibu tidak masuk dalam definisi jabatan yang struktural. Sehingga pada saat Bapak Ibu adalah anggota senat, atau Dewan Kehormatan, atau Ketua GPMP-GPMF, atau Editor-in-Chief Jurnal, maka itu harus mengisi jabatannya adalah dengan istilah atau dengan pilihan tidak. Oke Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai pejabat, maka saya akan pilih iya. Jadi contoh saya Pak. Dan saya tetap memilih fungsionalnya. Dalam hal ini saya adalah rektor. Dan jabatannya saya sebagai apa? Nah Bapak Ibu semua, jabatan di sini ini sudah detail. Bapak Ibu tinggal pilih. Nah, ini yang akan agak berbeda sedikit, Bapak. Pertama, jabatan di sini itu bisa dekan sampai kepada sekretaris Kopertais, wakil koordinator Kopertais, mudir Ma'had Al-Jami'ah, semuanya ada di sini, Bapak Ibu. Ada kepala pusat, ada wakil direktur pasca, ada sekretaris pusat layanan internasional, ketua laboratorium, ketua LPM. Jadi silahkan Bapak Ibu pilih sesuai dengan jabatan Bapak Ibu masing-masing pada saat jabat. Cuman kita ada sedikit berbeda nih Bapak Ibu. Sedikit berbeda adalah mulai dari dosen, dari dekan, wakil dekan, kaprodi, dan sekretaris prodi. Jadi ada 4 jabatan ini Bapak Ibu itu punya level 3. Contoh nih, dekan itu level paling tinggi adalah dekan dengan lebih daripada 3.000 mahasiswa Pak, yang dikelolanya, dan atau 75% prodinya adalah unggul. Ini level Remonnya beda Pak, sehingga dia harus mengidentifikasi sebagai dekan dengan 3.000 mahasiswa. Sebaliknya, ini atau Pak ya, bisa salah satu. Contohnya kalau mahasiswa saya kan cuma 1.000 Pak Deki, tapi prodi kami 75%-nya unggul, nanti Bapak Ibu masuk ke level ini. Atau sebaliknya, prodi kami cuma 50% Pak Deki, tapi mahasiswa kami ada 4.000, berarti Bapak juga masuk di level dekan dengan 3.000 jumlah mahasiswa. Sama halnya selanjutnya dekan dengan jumlah mahasiswa 1.000 sampai 3.000 Pak. Atau 50% sampai dengan 74% prodinya itu unggul. Nah, berarti dia ada di dekan ini. Kalau level yang ketiga adalah dekan dengan jumlah mahasiswa kurang dari 1.000 atau kurang dari 50% prodinya unggul. Nah, ini 3 level Pak yang berlaku di sistem Remon kita. Dekan, jabatan level dekan tertinggi adalah dekan dengan 3.000 mahasiswa, nomor 2 adalah 1.000 dengan 3.000 mahasiswa, nomor 3 adalah dekan kurang dari 1.000 mahasiswa atau prodi kurang dari 50% unggul. Level ini juga
terjadi di wakil dekannya, Pak. Nah, wakil dekannya juga sama, berpengaruh. Jadi Bapak Ibu wakil dekan, nanti silahkan memilih, saya ini wakil dekan 3.000 mahasiswa atau tidak. Nah Bapak Ibu, hati-hati untuk memilihnya. Saya yakin setiap kita pasti akan memilih dengan tepat, Pak ya. Karena kami punya database dari setiap wakil dekan yang mahasiswanya di atas 3.000. Jadi kalau nanti Bapak Ibu salah mengisi atau terisi dengan yang lebih tinggi, maka kita akan melakukan verifikasi nanti, Pak. Verifikasi di SPI ya, di SPI dengan itu. Nah, ini berlaku untuk wakil dekan, selanjutnya juga berlaku untuk Kaprodi, Pak. Kaprodi ini juga levelisasinya 3. Pertama adalah Kaprodi dengan jumlah mahasiswanya lebih dari 1.000. Atau prodinya unggul atau A. Jadi boleh pilih salah satu, Pak. Kalau jumlah prodi mahasiswanya hanya 500, tetapi prodinya unggul, berarti Bapak pilih yang ini. Kalau prodinya nggak unggul, tetapi mahasiswanya ada 2.000, Bapak pilih yang 1.000 mahasiswa. Di yang sama. Jadi ini apa, Bapak Ibu? Selanjutnya Kaprodi yang kedua adalah Kaprodi dengan 500 sampai 1.000 mahasiswa. Kemudian yang ketiga adalah Ketua Prodi dengan kurang dari 500 mahasiswa. Nah, levelisasi Kaprodi itu juga sama dengan Sekretaris Prodi. Sekretaris Prodi levelisasinya seperti itu. Nah, semua ini berlaku untuk level yang tadi, Pak. Nah, kayak saya, maka saya akan memilih sebagai Kepala SPI, Pak. Ini Kepala Satuan Pengawas Internal. Oke. Berarti saya udah mengisi, Pak, profiling individu saya. Kita lanjut, Bapak Ibu ya. Menjabat jawabannya iya, fungsional saya lektor, dan jabatan saya adalah Kepala Satuan Pengawasan Internal. Oke, ini sudah sampai step itu, Bapak Ibu. Kemudian ini yang kita juga minta kerjasama dari Bapak Ibu dosen semua untuk syarat dan ketentuan nih. Syarat dan ketentuannya Bapak Ibu, data yang di-upload di e-dosen ini Bapak Ibu adalah data yang berbeda dengan data di BKD online. Jadi nggak boleh sama Bapak Ibu, sehingga kita memerlukan self-declare ya. Jadi deklarasi secara personal bahwasanya data yang kita upload ini adalah data yang berbeda dengan BKD online. Jadi self-declare ya. Jadi ada deklarasi pribadi kita kalau data yang kita upload ini adalah data yang berbeda dengan BKD. Hal ini supaya menghindari kita nanti jadi masalah Bapak Ibu kalau nanti kita double gitu ya uploadnya. Sehingga kita harus membuat menu setuju Bapak Ibu. Menu setuju untuk ini, untuk data yang diapa ada data yang berbeda dengan data di BKD online. Ini bentuk deklarasi kita bahwasanya data kita ini adalah berbeda dengan yang BKD online. Karena BKD online membayar sertifikasi, sedangkan yang di e-dosen nanti membayar remunerasi. Nah, setelah seperti itu Bapak Ibu, maka kita bisa save. Oke, kita save. Nanti akan muncul, nah baru muncul menu ini Bapak Ibu. Baru kita masuk ke menu utama. Ini adalah menu utama Bapak Ibu. Nah, menu utama ini memberikan informasi Pak. Informasi yang pertama yang akan kita butuh, yang akan perlu kita lihat adalah informasi yang kanan, yang warna merah ini Bapak Ibu. Nah, saya sebagai kepala SPI, saya hanya bisa mendapatkan poin maksimal Bapak Ibu, itu jumlahnya adalah sudah otomatis Pak, 2.993 poin sebagai kepala SPI. Jadi Bapak Ibu, setiap kita itu poinnya beda-beda, tergantung profiling diri kita di awal tadi. Jadi pada saat Bapak Ibu memprofil diri Bapak sebagai dosen biasa, itu pasti berbeda poinnya dengan saya. Jadi dia sudah otomatis Bapak Ibu, ini nggak bisa diotak-atik. Nah, kayak saya sebagai kepala SPI, maka saya dalam satu semester ini maksimal hanya bisa dapat 2.993 poin, gitu ya. Nah, yang merah ini Bapak Ibu, yang gambar merah ini menggambarkan berapa poin lagi yang harus kita kumpulin, gitu Pak. Supaya nanti nilai target kita di sini 0. Yang merahnya bisa 0. Sedangkan di sini ini informasi yang menggambarkan poin sementara yang sudah kita berhasil kumpulkan.
tentunya poin ini sebelum diverifikasi Pak oleh verifikator remunerasi. Sedangkan yang di sini Bapak Ibu, di sini adalah informasi rupiah yang bisa Bapak Ibu dapatkan pada saat sudah mendapat poin. Rupiah ini tentunya perhitungannya sebelum potong pajak. Nah, karena jabatan kita ini beda-beda Pak, sehingga pajaknya belum kita hitung ya. Jadi nanti bisa diperkirakan saja kalau lektor kepala 15%, kalau suet lektor kepala 5%. Jadi ini sebelum pajak Pak. Nanti akan muncul Bapak Ibu rupiahnya di sini. Bapak Ibu sudah dapat berapa? Rupiah ini nanti tergantung kepada poin yang di sini Pak. Tapi ini sistem yang mengerjakannya. Bapak Ibu nggak perlu mikirin ini. Ini udah automatically nanti muncul Pak datanya. Secara otomatis akan muncul. Nah, pertanyaannya Pak, ini gambarnya emas ini Pak, gambarnya gold. Gitu. Sehingga kami kemarin dengan kawan-kawan ini harus gambar gold, ya supaya kelihatan seperti emas. Gitu. Nah, pertanyaannya emas ini kita tambang di mana? Nah, emas ini kita tambang di mana? Nah, menambang emas yang di sini Bapak Ibu, itu tempatnya ada di bawah. Nah ini, ada di bawah. Ada di pendidikan, ada di penelitian, ada di pengabdian, dan ada di penunjang. Nah, setiap bentuk tambangannya Pak, ini sudah kita lock. Contoh, melaksanakan perkuliahan S1, ini poinnya adalah 165 poin. Ya, saya coba besarin Pak ya. Nah, pada saat Bapak Ibu mengisi kegiatan ini, maka nanti akan langsung berkurang poinnya atau poin Bapak Ibu bertambah, langsung muncul rupiahnya. Nah, yang bisa Bapak Ibu isi hanya yang ditawarkan di dalam tambang kita ini Pak, dalam kinerja ini. Jadi kami memprofil kinerja Bapak Ibu semua dan menguncinya. Inilah semua kinerja yang Bapak Ibu bisa klaim. Banyak banget ternyata Bapak Ibu. Ini yang pendidikan dan pengajaran, ini yang penelitian. Jadi banyak sekali, ada jurnal Scopus, ada jurnal Sintang bisa diupload, ada sebagai moderator seminar ini mungkin jarang kita upload ini ya. Bahkan poinnya di sini 29 poin. Kemudian ada yang menyunting atau editor karya ilmiah, ada yang menyadur buku gitu ya. Kinerja yang Bapak Ibu bisa klaim. Banyak banget ternyata Bapak Ibu. Ini yang pendidikan dan pengajaran, ini yang penelitian. Jadi banyak sekali, ada jurnal Scopus, ada jurnal Sintang bisa diupload, ada sebagai moderator seminar ini mungkin jarang kita upload ini ya. Bahkan poinnya di sini 29 poin. Kemudian ada yang menyunting atau editor karya ilmiah, ada yang menyadur buku, gitu ya. Ada yang paten rencana, ada rancangan dan lain-lain. Semua yang ada di sini itu bisa Bapak Ibu klaim kinerjanya. Pengabdian juga begitu. Pengabdian lebih banyak lagi Pak kayaknya. Nah, lumayan, penunjang yang paling banyak. Pelayanan kepada masyarakat berdasarkan bidang keahlian, memberikan tutorial pada perguruan tinggi di luar institusi. Nah, ini banyak sekali item-item yang Bapak Ibu bisa klaim. Apakah Bapak Ibu melakukan itu atau tidak? Selanjutnya juga penunjang. Penunjang juga sangat banyak Pak. Contohnya penanggung jawab pada kegiatan perguruan tinggi tingkat internasional. Poinnya tinggi, 192 poin. Jadi setiap kegiatan ini Bapak Ibu, itu sudah ada poinnya. Bapak Ibu bisa melihat ini. Nah, kegiatan apa saja? Seperti pembina KM, fakultas. Ternyata ada poinnya Pak, 88 poin sebagai pembina. Sebagai penasehat akademik, 6 poin. Selanjutnya ada sebagai, kemarin saya mengisi ini penunjang banyak sekali Bapak Ibu. Sebagai redaktur jurnal, sebagai sekretariat jurnal, pengawas ujian S1, dan lain-lain. Ini cukup banyak poinnya, Bapak Ibu bisa lihat ini semua. Nah, sekarang Bapak Ibu tidak ada batasan tridharma perguruan tinggi yang mana diklaim, itu nggak ada Pak. Seperti di BKD. Kalau BKD kan 9 SKS harus di pendidikan. Di penelitian, kalau tadi informasi terbaru dari Pak LPM, pendidikan dan penelitian 9 SKS. Sedangkan pengabdian dan penunjang 3 SKS. Nah, di sistem Remon itu nggak ada Pak. Sistem Remon bebas Pak.
Bapak Ibu mau mengklaim yang mana? Mau penunjang, mau pengabdian, mau penelitian, mau pendidikan, silakan dikumpulin semua sehingga nanti poin yang di sini Pak itu 0. Ini saya masih 2.993 poin. Nah, jadi bisa Bapak Ibu ngeklaim di mana saja. Nah, itu informasi awal Bapak Ibu. Nah, kemudian Pak Deki ini kan bingung nih, cukup bingung ya, sebenarnya tidak terlalu. Kita membaca satu-satu. Kami memudahkan Bapak Ibu untuk mencari kegiatannya. Contohnya di pendidikan dan pengajaran, saya mengisi perkuliahan Pak Deki. Bapak Ibu bisa search aja perkuliahan. Nah, akan muncul Pak. 3, 2 saya. Ini otomatis nggak bisa ditambah lagi kegiatannya. Nggak bisa ditambah lagi. Oke, saya contohkan Pak. Saya mengisi perkuliahan. Ini kan sudah saya ketik perkuliahan di pendidikan. Atau di penelitian Pak. Nah, saya mengetik jurnal contohnya, jurnal. Nah, nanti akan muncul semua kegiatan yang berbau-bau jurnal, Pak. Reviewer jurnal, gitu ya. Penelitian yang dipublikasikan di jurnal. Jadi semua jurnal akan muncul nih kegiatannya di bawah. Pada saat Bapak Ibu mengklaim di penelitian. Di pengabdian juga begitu. Nah, ini di pengabdian nggak ada jurnal Bapak Ibu ya. Di pengabdian contohnya, ini penunjang contohnya saya mengisi ceramah, ada nggak ya ceramah? Oh nggak ada ya. Bapak Ibu bisa lihat atau apa ya kegiatan apa gitu. Nanti akan muncul sendiri di sini Pak. Tergantung kegiatan Bapak Ibu. Bahkan pembimbing atau pembina tahfiz Al-Quran ini ada poinnya Pak. Ada 15 poin ternyata. Bapak Ibu ya. Nah jadi menu search ini menu yang mempermudah Bapak Ibu untuk mengidentifikasi kegiatan Bapak Ibu apa, gitu ya. Jadi kalau nggak mau lihat satu-satu ke bawah, bisa langsung search saja. Nah. Itu Bapak Ibu, jadi ada 4 lubang tambang yang Bapak Ibu bisa tambang emas di bawah ini Pak. Ada pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Nah, saya contohkan pendidikan Pak. Saya mengisi perkuliahan. Saya ketik aja deh biar nggak scrolling ke bawah. Perkuliahan. Saya ngisi perkuliahan S2 di TEBI Pak. Di Magister TEBI Pak. Jadi S1 lah, S1. S1 contohnya. Nah, saya klik Pak S1-nya. Maka nanti akan muncul di sini menu tambah data, Pak. Nah, tambah data ini persis sama kayak BKD, Pak, kita desain. Karena kita udah terbiasa dengan BKD, Pak, ya. Jadi, row-nya itu sama dengan BKD, Pak. Cara ngisinya sama dengan BKD. Pertama, ngisi mata kuliahnya, manajemen, contohnya saya mengajar manajemen risiko, Pak. Coba ya. Ini kan di BKD kita seperti itu. Nah, kuantitas ini, Bapak Ibu, ini adalah SKS. Berapa manajemen risiko? Saya mengajar 3 SKS, berarti saya tulis 3. Otomatis nanti poinnya muncul, Pak. Jadi mata kuliah manajemen risiko dengan SKS 3, maka total poin yang saya dapatkan adalah 495 poin. Langsung muncul. Ini nggak bisa diedit nih, Pak. Nggak bisa diedit, Pak. Bapak Ibu nggak bisa ngedit. Terus, nah ini bentuk accountability-nya adalah buktinya, Pak. Sama kayak BKD. Penugasannya apa? Sama dengan bukti BKD, yaitu surat SK Rektor sebagai pengajar manajemen risiko. Jadi pembuktiannya Pak adalah pembuktian BKD. Sama persis Bapak Ibu. Pembuktiannya BKD enggak. Ingat Pak Deki. Oke. Pembuktian penugasannya Bapak Ibu ini pasti sama kayak BKD, SK, surat tugas, dan lain-lain. Kalau SK pembuktiannya, nah ini yang Bapak Ibu upload adalah yang persis sama dengan BKD Bapak Ibu, yang pernah di BKD disampaikan. Nah, silakan Bapak Ibu nanti upload di situ. Ini saya contohkan. File penugasan saya pakai yang ini dulu ya, yang biasa-biasa, yang bukan sebenarnya maksudnya, yang main-mainan dulu ya. Nah ini Bapak Ibu saya upload, muncul sudah. Yang kedua saya upload yang sama. Kalau filenya banyak Bapak Ibu, ini kami mohon bantuannya, Bapak Ibu bisa menyatukan filenya. Jadi satu file saja Bapak Ibu di PDF. Sekarang banyak kok aplikasi yang bisa membuat PDF itu jadi satu, Pak. Jadi kalau ada 3 file contohnya, kami minta tolong Bapak Ibu bisa menjadikannya jadi satu. Tinggal dipakai aplikasi digabung Pak, bisa aja. Nah, kemudian saya masukkan. Jadi file-file ini sudah selesai. Kemudian saya save, Pak. Nah, seperti itu saja, Pak. Jadi melaksanakan perkuliahan S1, judulnya manajemen risiko, SKS-nya berapa,
penugasan buktinya apa, pembuktian apa, save Pak, save. Bapak Ibu bisa lihat di sini, saya poinnya 2.993, yang sudah saya kumpulkan belum ada, rupiah yang saya terima belum ada, masih 0, bisa dilihat di sini. Pada saat kita save Pak, maka dia akan berdampak kepada rupiah Bapak Ibu. Nah tuh, langsung muncul Pak, saya mengajar S1 saja dengan 3 SKS, sudah dapat 1.680.000 Pak. Poinnya sudah saya kumpulin 495. Masih tersisa Pak 2.498 poin lagi Pak. Cari lagi Pak, apalagi saya membimbing skripsi, contohnya begitu. Di sini, daftar pembimbing atau penguji Pak, penguji. Nah, nih, oh saya penguji Pak Deki, oke Pak. Menguji proposal tesis kah? Ketua penguji kah? Penguji utama proposal tesis kah? Ketua penguji tesis kah? Atau penguji tesis yang bukan ketua maksudnya? Atau ketua sekretaris penguji proposal disertasi? Atau penguji utama proposal disertasi? Ini semua hal yang terkait dengan penguji, Pak. Bisa dilihat di sini. Penguji disertasi atau penguji KKN. Ada juga penguji KKN. Nah, saya pilih di sini sebagai ketua penguji proposal tesis. Saya tinggal klik, Pak. Sama prosesnya tambah data. Di sini saya buat menguji proposal atas nama ya. Atas nama Joko gitu ya Pak ya. Nah, atas nama Joko dan kawan-kawan. Nah, contohnya di sini jumlahnya Pak, berapa banyak Bapak menguji proposal nih? Contohnya ada 10 kali Pak. Nah, 10 kali. Nah, muncul Pak, langsung poinnya. Saya udah menguji 10 kali Pak Deki. 10 kali proposal tesis. Nah, Bapak Ibu tinggal tambahin di sini surat tugasnya. Sama seperti di BKD Pak, berbeda. Ini saya upload, kemudian di sini, nah kami minta tolong Bapak Ibu untuk yang 10 ini filenya digabung, jadi satu Pak. Jadi jangan di-upload satu-satu Pak, supaya nanti mempermudah proses verifikasi bisa lebih cepat Pak, supaya nanti hasil pembayarannya juga bisa cepat. Nah, ini saya upload Pak, setelah digabung 10 orang, saya upload. Nah, kemudian saya save, selesai Pak. Ada 2 kegiatan yang sudah saya lakukan. Ya, nah muncul Pak, muncul rupiah saya bertambah Pak. Bapak Ibu bisa lihat tadi 1.600.000, sekarang ditambah menguji sudah 3.180.000. Poin saya sudah 935. Sisa poin saya adalah 2.500. Masih banyak ini Pak, masih banyak. Saya cari lagi Pak, apalagi nih yang bisa saya lakukan di Tridharma ini Pak. Saya tinggal pilih Pak, menunya sudah ada semua, Bapak Ibu tinggal pilih. Tinggal pilih aja, mau menu rendang, mau menu ayam goreng. Tinggal pilih aja Pak, baik di pendidikan, maupun di penelitian, maupun di pengabdian, maupun di penunjang. Tinggal pilih saja Bapak Ibu, dan upload buktinya, Bapak Ibu sudah bisa punya kinerja lebih baik, informasinya sudah jelas. 3 juta nih, udah dapat saya duit. Nah, 3 juta dapat duit Pak. Nah, semuanya Pak, Bu, yang sudah kita isi, maka nanti akan muncul ide di sini Pak. Akan muncul pemberitahuan. Karena di sini Pak, klaim Bapak Ibu semua ini perlu diverifikasi Pak. Perlu diverifikasi. Ini hanyalah estimasi poin, ya, poin nih Bapak Ibu ya. Poin yang sebelum dilakukan verifikasi. Nanti Bapak Ibu, pada saat kita verifikasi, ternyata ada perubahan-perubahan, poinnya bisa jadi berubah. Bisa berkurang, bisa bertambah. Bisa bertambah setelah diverifikasi. Nah, pada saat hasil verifikasi kami selesai, Pak, Bapak Ibu kami beri kesempatan untuk memperbaiki. Bagi yang nggak maksimal, bisa ada waktu untuk memaksimalkan. Bagi yang salah, ada waktu untuk membenerin. Sehingga nanti bisa lebih banyak Pak dapatnya, poinnya maksudnya, dari kinerja Bapak Ibu semua. Nah, semua prosesnya sama Pak. Baik di pendidikan, di penelitian, di pengabdian, di penunjang, dan lain-lain, dan lain-lain. Dan tidak ada pembatasan.
Apakah pendidikan harus 30% Pak Deki? Tidak. Apakah di penelitian harus 40%? Enggak ada. Apakah di pengabdian harus 100%? Enggak juga. Silahkan Bapak Ibu isi sesuai dengan yang memang itu Bapak Ibu lakukan. Karena yang proporsi itu berlaku hanya di BKD. Sedangkan di Remon itu adalah kinerja tambahan saja Pak. Tidak ada tidak ada pembatasan proporsi dari Tridharma itu. Sudah Bapak Ibu, sesederhana itu. Nanti hasil dari ini, kalau Bapak sudah save kayak ini tadi, ini kan ada keterangannya di sini Pak, belum diverifikasi. Berarti yang kinerja Bapak Ibu ini nunggu berarti. Kalau nanti dia terverifikasi akan ada muncul di sini terverifikasi. Berarti aman yang ini Pak. Kalau ternyata ditolak, Bapak Ibu tinggal lihat di sini. Oh ini ditolak, berarti aku revisi yang ini. Salahnya apa? Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nanti akan muncul tombol di sini. Belum diverifikasi akan muncul di sini, Pak. Tapi kami kita belum masuk ke proses verifikasi. Oke. Itu mungkin Bapak Ibu ya untuk cara mengisi, Pak. Itu aja, Pak. Cara ngisinya cuma begitu aja. Terus diisi pendidikan, penelitian, pengabdian, dan Bapak Ibu bisa lihat nanti progres di sini. Nah, perlu kami sampaikan, kalau poinnya sudah maksimal, Pak, ini semuanya nanti terlock, Pak, terkunci. Bapak Ibu nggak bisa ngisi lagi. Habis. Jadi jatah saya sebagai kepala SPI, Pak, itu cuman segini, cuman 299.3 poin. Nggak bisa lebih, Pak. Kalau udah lebih, dia pasti terkunci, Pak. Bapak Ibu nggak bisa lagi tekan tombol tambah kinerja, nggak bisa lagi. Dia terkunci. Sesuai dengan poin ini. Jadi pada saat dia sudah maksimal, maka Bapak Ibu tinggal menunggu hasil verifikasi. Kalau nanti kurang, ada perbaikan, nanti ada masa perbaikan terbaiki, insya Allah nanti. Itu ya Bapak Ibu terkait dengan bagaimana cara input di e-dosen. Jadi sudah kami siapkan semua, Bapak Ibu tinggal mengisi saja. Ini kegiatannya tinggal pilih. Jadi memilih kegiatan ini Pak, nggak perlu diketik-ketik, paling ngetik judulnya saja dari kayak. Itu mungkin Bapak Ibu. Nah, nanti kami akan sampaikan proses verifikatornya. Proses verifikatornya ini kami pindah Pak ya. Kan Bapak Ibu ini sudah menginput tadi kayak pendidikan dan pengajaran nih. Ini kan sudah diinput. Satu ya. Yang kedua tadi diinput sebagai penguji tesis ya, penguji proposal tesis. Bapak Ibu, kalau yang belum diisi maka dia akan seperti ini kelihatannya. Kalau yang sudah diisi nanti akan muncul warna-warna seperti ini. Jadi kalau Bapak ingin fokus ke kegiatan mana yang sudah diisi, lihat aja yang warna-warni. Berarti yang belum warna-warni belum terisi. Yang warna-warni ini berarti belum ada nih Pak. Ini belum diisi semua. Kalau sudah warna-warni silakan nanti diisi dan lihat verifikasi atau belum, ditolak atau enggak dari setiap ini. Nah ini saya contohnya diisi 2 Pak ya, diisi 2. Nah kami lanjut dulu Bapak Ibu ya. Ini selesai Pak, selesai. Anggap saja Bapak Ibu sudah full nih kinerjanya, maka selesai Pak, selesai. Nanti kami akan verifikasi Pak, saya log out dulu. Nah saya akan masuk sebagai verifikator Pak. Nah, Bapak Ibu, ini adalah verifikator. Ini di kami, Bapak Ibu ya, di verifikator. Jadi di sini kami akan melihat kinerja semua dosen, Pak. Ini verifikatornya. Nah, kami akan melihat di menu verifikasi BKD. Verifikasi BKD. Sip. Nah, ini sudah muncul, Pak. Yang tadi saya nih, Deki Anwar MSI. Nah, maka kami akan memverifikasi, Pak. Kami akan memverifikasi kinerja Pak Deki. Nah, tetapi oke. Bapak Ibu, ini di kami nanti akan muncul nih. Tadi saya mengisi manajemen risiko, jumlahnya 3, lihat penugasan. Nah, Bapak Ibu, kami akan verifikasi, Pak. Nah, ini akan muncul nanti yang saya upload. Nah, kami akan melihat bukti-bukti Bapak Ibu semua nih. Contohnya Pak ya. Nah, ini
Ini bukti yang diambil oleh Pak Deki gitu ya. Kami akan lihat Bapak Ibu, ini kami buka dapur ini Bapak Ibu. Bukan gitu. Tapi nggak apa-apa. Nah, ternyata pada saat kami lihat Bapak Ibu, ternyata SKS-nya bukan 3. SKS-nya 2 contohnya. Kami akan ganti Pak, 2. Poinnya langsung berubah Pak, sebelah. Ya Pak ya. Nah, atau buktinya nggak benar nih Pak. Oh, buktinya kok yang dikasih penguji, padahal dia adalah mengajar. Maka kami akan buat ubah statusnya. Nah, ini benar 3 SKS. Contohnya 3 SKS benar gitu ya. Cuman buktinya nggak sesuai, maka kami akan tolak. Gitu Pak ya. Kami akan simpan. Nah, terus kami akan membuat catatannya Pak. Kenapa itu ditolak? 1, ditolak bukti tidak sesuai. Agar menyampaikan bukti mengajar, bukti mengajar. Nah, yang Bapak Ibu sampaikan tadi kan bukan bukti mengajar, cuman bukti menguji. Nah, maka kami akan sampaikan itu Bapak Ibu ke Bapak Ibu semua. Saya simpan. Karena tadi statusnya ditolak, maka saya simpan. Oke, maka nanti akan terkirim ke Bapak Ibu. Saya keluar lagi sebagai verifikator. Saya akan masuk lagi sebagai Deki, Pak. Nah, ini videonya Bapak Ibu ya, tutorialnya bisa langsung lihat. Kalau mau lihat silakan diputer. Kalau nggak mau, kalau sudah paham ditutup. Kayak itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya saya kembali lagi. Ini menunya di sini Pak. Ini dapurnya di sini dan ini harus tetap kita identifikasi Pak. Di semester berapa? Semester saja yang perlu Bapak identifikasi. Semester ganjil tadi ya. Ganjil. Nah, ini nggak perlu lagi Pak, karena tadi di awal kita sudah ngisi. Jadi dia udah otomatis. Kita udah tahu nih poin maksimal kita berapa. Langsung di sini kalau ingin masuk Pak, tambah data. Jangan ubah data Pak ya. Kalau ubah data ini Bapak Ibu, ini kalau Bapak Ibu salah ngisinya. Oh, ternyata saya bukan fungsional, saya bukan lektor Pak lagi, saya lektor kepala. Atau saya nggak menjabat, atau saya menjabat tapi nggak terisi menjabat. Atau jabatan saya harusnya rektor gitu ya, kenapa terisi kaprodi? Ya itu Bapak Ibu yang ubahnya ya. Nanti di menu ubah data. Nah, tapi kalau udah benar nih datanya, Bapak Ibu ngisinya ditambah data. Kita langsung tambah data ya. Nah ini Bapak Ibu tadi muncul dia. Nih, melaksanakan perkuliahan S1. Kalau tadi satunya masih belum diverifikasi, ternyata di sini ada satu ditolak. Oh, berarti ditolak. Ditolak tadi saya harus lihat Bu, apa itu yang ditolak. Nah, tuh ada tulisannya ditolak. Manajemen risiko ditolak. Saya harus klik ditolaknya. Oh, nah, maka di sini muncul Pak, sama menu kita tadi. Oh, saya tahu nih bukti ini dari verifikator. Verifikator diskusinya di sini Pak. Bapak Ibu ketahuan ditolaknya kenapa? Bukti tidak sesuai agar menyampaikan bukti mengajar. Oh ya sudah, maka nanti Bapak Ibu harus menyampaikan bukti mengajar di sini Pak. Nah ini yang baru, di atas ini nggak bisa lagi. Ini hanya display. Nah, apa yang perlu diperbaiki nanti ada catatannya di sini. Di Bapak Ibu semua dan saya data baru. Ibu isi aja. Yang kita revisi apa? Apakah penugasan, apa pembuktian? Ternyata pembuktian. Kalau bukti mengajar berarti pembuktian. Maka kita buat pembuktian. Terus saya upload file mengajar. Oh ini file mengajar yang sudah saya revisi, ya kan? Saya upload, submit, Pak. Nah sudah selesai. Maka Bapak Ibu sudah melakukan revisi Pak dari kegiatan yang tadi ditolak. Nah, yang tadi ditolak oleh verifikator. Ini buktinya. Kalau ini tadi ada 2 di awal, yang nggak benar, maka yang benernya ada di bawah. Yang nggak benernya tetap nggak hilang. File pembuktian revisi. Nah, ini judulnya file pembuktian revisi. Ini setelah direvisi, Pak. Maka kami nanti verifikator akan melihat isi, Pak, setelah direvisi. Oh ya, ini benar. Maka nanti akan di-ACC Pak oleh verifikator. Nah, Bapak Ibu sekarang bisa tahu itu di namanya
permasalahannya apa, dan bagaimana harus memperbaikinya. Ini bisa langsung di satu halaman ini, Bapak. Satu halaman. Sehingga nanti pada saat Bapak Ibu tidak terima remun maksimal, udah ketahuan masalahnya di mana dan berapa poin remun yang bisa diterima. Mungkin sepertinya itu saja Bapak Ibu ya. Itu saja prosesnya Bapak Ibu untuk jadi sudah selesai Bapak Ibu tahapan-tahapan dari dosen yang sedang dilakukan. Silakan kalau ada diskusi dan pertanyaan Bapak Ibu, tidak ada lagi, cuman itulah ya yang ada di dosen. Saya mau sampaikan nanti di data pendidikan, ini belum kita ini ya. Belum kita buat Bapak Ibu, tapi nanti ini akan menjadi master database Bapak Ibu semua nih, 4 ini, data pendidikan, data penelitian, data penelitian, hasil dari inputan di kolom input remun BKD. Mungkin itu saja Bapak Ibu ya dari kami. Saya karena ditolak tadi Bapak Ibu, mohon maaf, ini saya lupa nyampaikannya. Karena kegiatan saya tadi ditolak, maka duit saya berkurang. Duit saya jadi 1.500. Kalau tadi kan 3 juta, Pak. Tapi karena dia ditolak, otomatis nanti mengurangi poin, Pak. Mengurangi poin. Dan kalau tadi kan poin saya 900. Nah, dan rupiahnya juga langsung berkurang. Jadi 1.500.000. Ya. Kenapa? Karena ini ditolak. Karena ada kegiatan saya yang ditolak oleh verifikator. Itu saja Bapak Ibu ya, mudah-mudahan bisa jelas. Satu lagi saya lupa Bapak Ibu menyampaikan yang ini ya. Bapak Ibu, ini adalah seharusnya poin yang kita dapatkan. 2.603 itu yang saya ya sebagai kepala SPI. Kemarin Bu Rektor punya kebijakan menaikkan remunerasi Bapak Ibu. Nah, remunerasi yang naik itu bukan hanya ke pegawai, tetapi juga kepada dosen. Dan kenaikan remun itu kita istilahkan dengan nama KAS, Pak. KAS. Jadi KAS ini adalah poin kenaikan remunerasi yang Bapak Ibu terima. Nah, itu otomatis sehingga pada saat poin maksimal ditambah dengan kenaikan, maka total poin yang saya terima adalah 2.993. Pada saat ini sudah dijumlah, Pak, maksimal dengan itu mungkin tambahan tadi saya lupa. Nah, untuk mendapatkan 2.993 ini semuanya di sini, Bapak Ibu. Semuanya ditambang di bawah ini, di 4 lubang emas ini, Pak, supaya emasnya bisa nambah terus gitu. Itu istilah kami di SPI saja Bapak Ibu ya, dan kawan-kawan di LPM dan mungkin bersama-sama. Demikian Bapak Ibu ya, terima kasih. Kita buka diskusi beliau, maka kami kembalikan kepada moderator. Diberikan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Bu, Mbak Usna? Sudah Bu, aman. Oke. Iya, ini pada Ketua SPI ya, mendengar penjelasan Ketua SPI kok kayaknya semangat ngisi dosen daripada BKD nih. Ini Pak Ustadz Deki, karena saya tadi begitu Bapak menjelaskan, saya langsung buka aplikasi tapi masih error. Artinya untuk poin ngajar itu bisa kita buat per file kelas yang kita pegang ya Pak ya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk penelitian, kadang-kadang poin di BKD itu kan jumlahnya SKS-nya kan sudah besar tuh, melebihi nanti dari yang untuk pengisian BKD jumlah 12 ya. Nah, apakah yang misal kita dikjar kita untuk BKD itu adalah 9. Penelitian kita di BKD kan 3, ngajar mungkin ada 6 atau apa. Nah, kalau penelitian ini kita potong, maksudnya poinnya gimana ini? Untuk separuh dimasukkan di BKD, separuhnya masuk di edosan. Tuh, itu pertanyaan kedua.
pertanyaan yang ketiga, kalau terjadi kesalahan setelah di-save, apa yang harus kami lakukan? Apa mau diperbaiki? Setelah kita save, kata anak muda itu kita typo, kita mau perbaiki lagi gimana? Kalau di BKD kan ada edit, apakah di sini aplikasinya juga ada edit? Terima kasih Ustadz Beki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya jawab dulu ya Bu Miss ya, mana tahu bisa menjawab pertanyaan kawan-kawan yang lain ya. Yang pertama tadi pendidikan itu apakah setiap kelas? Ya, jawabannya. Jadi satu kelas itu satu poin, satu baris. Kayak tadi manajemen risiko berarti saya ngisi satu. Kemudian saya ngajar metodologi berarti satu. Betul Bu. Jadi satu-satu memang per kelas. Kemudian yang kedua adalah penelitian. Nah ini pertanyaan yang sangat cerdas. Kami coba diskusi dulu dengan LPM please ya. Bagaimana mentransisikan itu ya, karena kan memang penelitian itu bisa jadi lebih dari 3 SKS ya, bisa jadi sedangkan yang diminta kan di BKD kan cuma tadi 9 total, mungkin 1 yang penelitian, bisa nggak? Ya, di BKD. Nah, nanti kami diskusi dulu dengan LPM, seharusnya itu bisa, seharusnya. Jadi nanti uploadnya bisa di 2 tempat, di BKD 1, di eDosen 1 untuk semester ini Bu ya, karena kita belum terintegrasi soalnya. Jadi mohon maaf ini agak pakai 2 aplikasi dulu. Insya Allah mudah-mudahan semester depan nggak lagi satu aplikasi. Nah, jadi nanti yang kami hitung di eDosen itu setelah SKS kedua, ketiga. Jadi kesatunya nanti di BKD. Untuk sementara mungkin begitu sebelum nanti kami putuskan dengan gitu ya. Oke. Masalah tadi edit, kalau salah, nah ini memang kita sedang mengembangkan fitur edit, tapi untuk saat ini harus di-lab dulu di MUS. Belum ada editnya. Jadi kalau salah, nanti ada tombol paling ujung, dia masih di baris yang sama. Mungkin saya bisa share. Oh ya. Nah ini kelihatan. Saya ke satu SK itu mungkin ada beberapa mata kuliah di sana. Ya. Nah, apakah jadi kalau di BKD kan satu saja SK yang ditampilkan, tapi kalau bukti penugasannya yang didabelkan atau digabungkan PDF-nya itu tidak masalah. Contohnya, saya mengajar kan untuk dia satu saja itu ada tiga kelas, ya, 3 mata kuliah. Ya. Nah, itu kan SK-nya kan 1 biasanya itu dari rektor. Betul. Nah, tapi ketika di bukti file pembuktian itu yang digabung itu bukti nilai apa segala macamnya itu kan? Ya, betul Bro. Itu ya, oke. Ya, betul sekali Bro. Ya, oke. Ya. Bapak Ibu, jadi ini memang kita minta supaya digabung karena gini Bapak Ibu, supaya nanti proses pencairan remunnya bisa cepat. Karena hitung-hitungan kita nih kalau selesai paling lama 2 minggu kita akan mengikut schedule LPM Bapak Ibu. Schedule LPM kita akan ikut. Jadi pada saat sertifikasi selesai dan proses pencairan pada saat yang sama kita berharap proses pencairan remun juga gitu. Kalau kemarin kan ini dulu, serdos dulu, habis itu remun 2 atau 1 bulan ke depan. Nah, kita berharap bisa sama, Prof. Jadi, kami kemarin berpikir kalau di-upload satu-satu, Bapak Ibu, file pembuktiannya, kami akan kesusahan memverifikasinya, Pak. Jadi ini butuh kerjasama sebenarnya, Bapak Ibu dosen, supaya nanti kita demi kepentingan kita bersama, supaya kita pada saat pencairannya juga bisa lebih cepat. Itu mungkin, Prof, ya. Izin, Prof. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar ya? Bisa Prof, jelas Prof. Ya, oke. Dulu waktu pertemuan di kampus A dulu saya sudah pernah meminta untuk dipisah antara BKD dengan Raymond. Pada waktu itu Pak Deki bilang belum waktunya, belum saatnya, belum bisa gitu kan. Alhamdulillah sekarang sudah bisa. Enak sekali sekarang ini, begitu klik muncul rupiah. Yang saya bayangkan kalau diklik nanti muncul nasi bungkus, itu yang susah itu. Ya. Saya ini banyak ini Pak Diki ini pertanyaan karena kemarin saya minta file itu kan. Ya boleh Prof, silakan Prof.
saya mengajar misalnya di Fakultas Syariah itu misalnya mata kuliah usul fikih, satu kelas saya upload, dan buktinya kan absen mahasiswa, absen dosen, soal UTS, soal UAS, nilai, saya upload di situ akan dapat nilai 45.000. Saya lihat di situ. Nah, sementara ada lagi memeriksa hasil jawaban mahasiswa itu 10.000 per lembar per mahasiswa. Jadi ini berarti kita masukkan di kinerja mengajar tidak apa-apa. Jadi double akun ini. Apa tidak jadi begitu? Karena sudah jadi bukti di bukti mengajar. Karena di situ mintanya berapa 5 macam itu. Nah, sekarang saya ajukan lagi soal yang sama tadi di bukti mengajar untuk mendapatkan 100.000 per soal, 10.000 per mahasiswa di jawaban. Apa bisa begitu? Yang pertama. Kemudian yang ini dari dulu ya, waktu BKD juga muncul terus. Misalnya kami KKL. Terakhir kemarin KKL kami satu SK, satu kegiatan, tapi lokasinya 2, ada yang 3. Apakah ini dihitung satu kegiatan? Misalnya saya ada 2 lokasi, pengadilan agama, Jakabaring dan pengadilan tinggi. Agama di kilometer 3,5. Ada kawan 3. Nah, apakah saya ini di 2 kegiatan jadinya? Atau mahasiswanya kelompoknya lain? Ya, andainya sama, itu dijadikan 1, berarti sayang 2 lebih enak dong ketimbang yang 3 kalau dibayarnya sama. Itu apa hitung per lokasinya atau SK-nya itu. Ini yang pertama. Yang berikutnya di dalam 37 nomor 3.3.d 2.27.3 kurung tutup, apa bedanya penguji munaqasyah, penguji skripsi? Ada itu. Ada penguji munaqasyah, ada penguji skripsi itu. Di halaman 38 penulis kedua pada satu jurnal. Nah, ini bagaimana menghitungnya? Belum ada di situ. Jadi saya berdua menulis di Sinta 5 misalnya kan, Sinta 6 dibayar sekian. Apakah kalau berdua diserahkan kami membaginya atau ada masing dari sini sudah dibagi? Belum ada di situ kelihatan. Kalau tadi pertanyaan di pertama tadi, bagaimana kalau dibutuhkan 1 di BKD, tidak dia punya 3 di satu jurnal, gimana? Apakah bisa 2 sisanya masuk di itu? Tadi dijawab tadi kan. Gimana bayarnya? Kemudian di halaman 38 nomor 17.3.c seperti apa itu nanti bisa ada. Lalu tadi kan harus digabung. Misalnya menguji skripsi 10 tadi kan Pak Diki. Nah, saya ini di bulan Juli 2 orang saya uji, Agustus 1, Desember nanti ada lagi 1. Nah, gimana masukin itu? Apa nunggu di ujung terakhir atau nanti bisa dihapus yang kayak tadi? Hapus dulu baru tambahkan, tambahkan. Nah, kemudian narasumber. Saya kelewat ya, apa memang belum ada narasumber. Misalnya ada di kegiatan kita aja narasumber, bukan di seminar. Narasumber. Nah, misalnya kayak diminta diundang oleh suatu instansi, kita di narasumber di situ di FGD-nya. Di mana masukkan itu? Misalnya saya kemarin punya kegiatan nemui, saya narasumber. Kalau orasi ilmiah ada, tapi saya kira beda nantinya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Malam-malam lihat teman-teman Prof ya. Pertama Prof, dasar kita melakukan pembuktiannya Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti ada Bapak Ibu yang akan bertanya pembuktiannya gimana Pak Deki, bentuknya apa gitu ya. Bapak Ibu, pembuktiannya itu sesuai dengan PO BKD Pak. Jadi tidak ada pembuktian yang di luar PO BKD. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melakukan kegiatan X,
silahkan lihat PUBKD, bentuk pembuktiannya seperti apa. Itu dasarnya ya, Bapak Ibu ya, untuk jenis-jenis pembuktian yang dilakukan. Nah, yang kedua, Bro, itu yang pertama, Bro. Yang kedua adalah terkait dengan satu kegiatan tapi diklaim 2 kali gitu, Bro, ya, kayak menguji mengajar tapi nanti pemeriksa soal juga dilakukan. Nah, Prof, setahu kami selagi dia ada di e-dosen, Prof, maka dia berbeda, Prof. Berarti artinya untuk kita bisa menilai perkuliahan itu bisa saja buktinya tidak harus pemeriksa soal. Mungkin cukup RPS dengan absensi dengan nilai. Nanti pemeriksa soal bisa diklaim lagi di bawah. Gitu, Prof. Jadi tidak perlu diupload pemeriksanya. Proses pemeriksaannya, Prof. Nah, selagi nanti ada menu di e-dosen, Prof, berarti itu sudah sesuai dengan pedoman. Gitu mungkin, Prof, ya. Ya. Kemudian yang kedua, KKN kita menghitungnya per kegiatan, Prof, bukan per SK. Jadi apakah bisa dibuat separate kegiatannya? Silakan, Prof. Silakan. Jadi kita menilainya per kegiatan. Ya bisa jadi saya, betul kata Prof tadi, spirit kita sebenarnya spirit keadilan. Saya cuma 1 KKN di SK yang sama, ada teman yang 5 KKN, 5 lokasi KKN di SK yang sama, itu pastinya harusnya berbeda. Jadi nanti, tapi reportnya harus beda-beda, Prof. Report per KKN, per lokasinya. Begitu, Prof, ya? Tapi sebentar. Sertifikatnya cuma 1 biasanya dikeluarkan oleh dekan. Apakah nilai boleh jadi bukti nilai di kegiatan di lokasi itu dengan di situ ada nilainya berbeda? Iya, kalau saya tadi, Prof, coba kita merujuk ke PUBKD dulu, Prof. Apakah bentuk pembuktian kegiatan KKN? Apakah pembuktiannya sertifikat atau laporan? Nah, itu nanti kita lihat di PUBKD, Prof. Kalau laporan kita bisa buat, berarti nggak perlu sertifikat juga nggak apa-apa gitu. Tergantung di PUBKD-nya nanti, Prof. Ya, bentuk pembuktian KKN seperti apa? Mungkin itu, Prof, ya. Apa beda? Nah, ini sebentar, Prof. Saya kehabisan baterai laptop, saya ambil. Sebentar dulu, Prof. Saya ambil data. Mohon ditunggu sebentar, Bapak Ibu, ya. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga adalah selanjutnya apa beda ujian munakosah dengan ujian skripsi? Ini memang kesalahan, Bro. Sudah kita revisi kemarin. Jadi ujian revisi tidak ada lagi ujian penguji ujian skripsi nggak ada lagi di e-dosen. Di situ sudah tertulis munakosah. Jadi skripsi kita hapus, Bro. Di e-dosen sudah nggak ada lagi. Kemudian selanjutnya yang kelima, menguji skripsi. Menguji skripsi 10, kemudian yang pulang gitu, Prof, ya. Dan gimana masukannya jika ya. Itu bisa dimasukkan setiap saat, Prof. Contohnya kalau Prof menguji sekarang, 1 saja, bisa langsung upload. Kuantitasnya dibuat 1, Prof. Gitu, Prof. Ternyata bulan depan, nguji lagi. Prof bisa buka langsung e-dosen. E-dosen bisa buka setiap saat. Jadi langsung upload. Isi kuantitasnya kalau nguji 2, berarti 2 isinya, Prof. Nanti dia akan terakumulasi, Prof. Jadi tidak harus di-delete lagi di semester akhir. Begitu, Prof, ya. Masih ada satu lagi, langsung di kegiatan narasumber di kegiatan seminar, Prof, ya. Nah, itu nanti bisa dilihat di penunjang, Prof. Kalau tidak salah saya ada di penunjang. Bukan di seminar.
Bisa seminar, bisa diskusi, bisa acara orang, misalnya ada kegiatan orang, pelatihan orang misalnya. Ada di penunjang, Bro. Oh, di penunjang. Ada di penunjang. Jadi nanti itu bukan di pendidikan, tapi di penunjang. Silakan nanti dilihat di penunjangnya, Bro. Ada di situ. Narasumber sama peserta. Ada di situ, Bro. Untuk seminar dan lain-lain. Silakan nanti di search, Prof ya. Mungkin itu, Prof ya. Pertanyaannya tadi. Oke, makasih, Prof. Silakan dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Khairun Niswa untuk memberikan pertanyaan. Silakan, Bu. Oke, terima kasih Bu Usna. Yang saya hormati Pak Deki, Pak Deki. Ini saya langsung saja. Jadi intinya setiap dosen, begitu dosen dengan tugas tambahan maupun dosen murni harus 12 SKS wajib ya di BKD ya Pak Deki. Betul, Bu. Jadi, untuk saya ini kan separuh jalan itu sebagai dosen murni saya beban mengajar itu terlanjur banyak, itu ada 9 kelas, kemudian yang lain-lain juga, kemudian separuh jalannya sebagai dosen banyak lebihnya itu sebagai dosen dengan tugas tambahan. Itu nanti saya itu menulisnya DPS ini karena separuh itu Pak Deki. Boleh, Bu. Nah, itu benar. Itu jadi topik bahasan hangat kami kemarin. Bagaimana kalau dosen itu di tengah jalan menjabat? Tidak mau ada cara ngitungnya. Bu, nanti kami campuri, Bu ya. Oke. Ya, karena kami harus menghitung dulu masa yang lebih banyak yang dipakai apa. Ya, Bu ya. Nanti kami campuri aja, Bu ya. Ini ke September ya, kemudian dari Oktober ke September ini. Ya, boleh. Nanti kami campuri, Bu. Kami pelajari dulu. Untuk yang di tengah jalan berubah status gitu. Ya, masalahnya sudah tengah jalan itu terlanjur banyak itu, jadi sedangkan beban kerja di sini kan cukup menyita waktu. Ya. Oke, baik Bu. Nanti kami untuk grade-nya itu benar ya, di grade yang di 11 itu yang setara dengan prodi di bawah 500. Padahal kan prodinya ada 120 prodi, itu di PT KIS itu yang 3. Ibu pakai yang paling tinggi. Yang di level prodi di atas. Tapi di ininya sudah kita buat, Bu. Saya lihat di sudah kita kunci. Bapak Komandan Ketua LP2M dan Dr. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala SP yang terhormat, Bapak Ketua Senat, Sekretaris Senat, Pak Ibu dosen, dekan, dan tadi beberapa pertanyaan sebenarnya sudah hampir menjawab yang kita tahu. Ada satu hal, jadi katanya akumulasi ya di aplikasi itu. Apakah nanti yang lalu-lalu itu terrecord, terpanggil gitu sehingga menjadi recordnya ada, atau ini sebatas aplikasi ini dimulai? Itu pertanyaan. Kemudian tadi menyambung pertanyaan Pak Mul tadi ya, kira-kira secara tegas itu yang di PKD dan yang di Remon itu berapa presentasinya? Yang di PKD misalnya kalau ngajar 12 SKS jabat misalnya yang harus di komponen pendidikan di PKD. Ketua LP2M, Pak Komar, dia menjawab tadi ya. Pertama, apakah nanti terrecord yang lama-lama? Ini tidak bisa, Ustaz. Jadi kita startnya dari yang sekarang, Ustaz. Oke, ya. Kita mulai dari yang sekarang. Itu saya udah baru konfirmasi ke teman-teman IT. Jawaban mereka tidak bisa. Yang kedua, yang di BKD dan Remon berapa angkanya? Kalau yang di BKD sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, Prof. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua LPM, itu 9 SKS pendidikan dan penelitian, kemudian 3 SKS pengabdian dan penunjang. Nah, cukup itu yang dilaporkan di BKD dan di ACC oleh asesor nantinya. Kalau sudah itu, Bro, maka Pak Ustadz, setelah itu maka sisanya dilaporkan di e-dosen. Sisanya dilaporkan di e-dosen. Itu ya, Ustadz ya. Oke, terima kasih. Terima Ustadz. Lanjut. Itu berarti yang presisi ya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada Bapak Bella Janare Putra, persilahkan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz Deki atas kesempatannya dan Ibu Moderator. Ini Pak Deki izin bertanya, apakah e-dosen ini berlaku untuk semua dosen, Pak? Mengingatkan dosen ini ada 3 status, Pak. BLU, kemudian ASN. ASN itu kan ada 2, P3K dan PNS. Nah, kemudian P3K ini kan belum ada informasi lanjutan terkait dengan Remon gitu, Pak. Bagaimana gitu, Pak Ustadz ya? Terima kasih Pak Ustadz Deki. Baik Ustadz, pertanyaannya bagus sekali Ustadz. Saya coba jawab. E-dosen ini hanya bagi dosen yang menerima remunerasi Ustadz. Ya, bagi dosen yang menerima remunerasi. Jadi tidak membedakan apakah dia BLU atau PNS atau P3K. Kan ada 3 ya. Nah, selama kan sekarang ada dosen BLU yang menerima remunerasi, Pak. Berarti dia harus ngisi e-dosen. Yang P3K memang kita belum desain remunnya. Insya Allah awal tahun ini kita mulai mendesain remun P3K. Jadi untuk P3K belum berarti Ustaz. Untuk BLU ada beberapa dosen yang sudah remun. Nanti dosen BLU yang sudah remun itu maka dia bisa mengisi e-dosen. Kalau PNS otomatis harus mengisi e-dosen. Jadi aplikasi e-dosen Ustaz hanya untuk dosen yang menerima remunerasi. Untuk yang belum berarti tidak ada kewajiban mengisi e-dosen. Hanya kewajiban mengisi BKD online. Karena berarti dosen harus tetap melaporkan kinerjanya. Gimana Ustaz? P3K saat ini, saya kan kebetulan P3K, berarti sementara ini saya belum mengisi e-dosen ini ya Pak Ustaz ya? Sepertinya begitu Ustaz, karena kemarin diskusi terakhir kalau tidak salah saya hanya dapat info, itu tetap dibayarkan yang kelebihan mengajarnya itu Ustaz. Baik, terima kasih infonya Pak Deki. Baik Ustaz, baik Ustaz. Moderator silakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Yanto. Baik, terima kasih Mbak Husna sebagai moderator. Baik Pak Diki, yang tadi sebenarnya sudah ditanyakan oleh Pak Komar, tapi saya mungkin melanjutkan pertanyaannya ini terkait dengan pendidikan dan pengajaran Pak Diki. Halo, ini suara saya kedengaran Bu? Kedengaran Ustaz, lanjut Ustaz. Sedang kami simak. Lanjutkan langsung saja. Nah, terkait dengan pendidikan pengajaran, kalau di PO BKD itu kan menjabat Kaprodi itu kan kita bisa klaim di BKD. Nah, sedangkan di e-dosen ini, saya lihat di Prol ini tidak ada pilihan. Artinya saya harus mengklaim menjabat sebagai Kaprodi atau Sekprodi tadi, itu di BKD begitu. Dengan SKS itu kalau tidak salah 3 SKS. 3 SKS. Itu pertanyaan pertama. Kemudian saya juga tadi sudah membaca di chat pertanyaan itu sama dengan pertanyaan saya. Itu tidak ada untuk bimbingan proposal di input Remon untuk pendidikan pengajaran. Bimbingan proposal ya? Ya, bimbingan proposal. Itu. Dan juga ada juga yang tadi ya sebagai artinya kalau tidak ada di item-item di sini artinya tidak usah diinput di sini seperti itu. Itu mungkin yang diinikan Pak Diki ya. Baik, selanjutnya. Oke. Ya. Pertanyaan selanjutnya satu lagi, mungkin saya sedikit koreksi aja sedikit Pak Diki ya. Jumlah yang ini total poin yang kalau saya lihat, saya kebetulan sudah buka e-dosen gitu dan sedikit-sedikit lihat seperti itu. Nah di PO dosen itu poin maksimal kan 18.850. Kemudian ditambah poin kas, itu kan total poin kita seperti itu. Nah, sepertinya penjumlahan total poinnya itu kurang 1. Karena 1850 ditambah 278 itu harusnya 2128. Oh, 1 poin aja cuma kurang. Tapi maksud saya ini kan harus ini. Nah, betul.
Itu saja Pak Diki sebagai ini. Saya kira secara all out aplikasi ini sangat use friendly seperti itu, sangat mudah sekali untuk kita aplikasikan, dan saya sangat apresiasi bahwa e-dosen ini kami berharap ini nanti juga terakumulasi di sister seperti itu, dan ini juga bisa untuk penghitungan atau dokumen kami untuk melakukan sertifikasi dosen dan ini. Oh ya, terakhir tadi terkait dengan surat tugas Tridharma dosen, itu yang diterbitkan biasanya oleh dekan seperti itu. Nah, ketika kegiatan penunjang itu, ketika ada kegiatan mendadak kita diundang, kan itu tidak ada pembuktian dari tempat yang kita diminta, harus ada SK atau apa. Nah, itu bisa tidak menggunakan SK Tridharma perguruan tinggi tadi. Nah, mungkin bisa dijelaskan SK Tridharma perguruan tinggi dosen yang dikeluarkan oleh dekan ini, sekup penggunaannya itu di mana? Kalau kita baca di PO BKD itu masih belum tergambar secara jelas seperti itu. Nah, kalau untuk KAS itu pembuktiannya harus SK rektor. Itu yang selama ini yang kita inikan. Nah, itu mohon penjelasan. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya coba jawab pendidikan dan pengajaran. Betul, Ustaz. Jadi nanti jabatan Kaprodi sebenarnya tidak bisa diremunkan lagi, karena dia sudah dapat remun setiap bulan di Kaprodinya. Jadi dimasukkan ke BKD saja, Ustaz, karena udah dibayar remunnya tiap bulan. 2 kali pula sebulan bayarnya. Yang kedua, oke, ini masukan untuk kami, Ustaz, ya. Nanti kami tinjau terkait dengan bimbingan proposal, ya. Belum ada ya di sana, ya. Boleh, nanti ini input untuk kami, Ustaz, ya. Kami akan pertimbangkan. Yang ketiga, tesis. Gimana, Ustaz? Disertasi juga. Oh, disertasi, oke, baik, proposal, ya. Proposal disertasi. Nanti kami cek, ya, Ustaz, ya. Terima kasih masukannya. Yang ketiga, korek jumlah total poin plus kas. Oke, baik, nanti kami cek lagi. Itu mungkin masalah pembulatan kayaknya. Masalah pembulatan mungkin kayaknya, Prof. Kemarin kami munculkan koma 2 desimal di belakang. Cuma setelah kami pikir-pikir, dihilangin aja lah desimalnya. Mungkin karena faktor pembulatan, jadi selisih plus minus 1 dia. Kalau dibuat desimal 2 angka di belakang, itu mungkin presisi hasilnya. Ketahuan kenapa segitu. Nah, mungkin ini karena faktor pembulatan, Ustaz. Kalau kemarin muncul 2 desimal, cuman kayaknya bagi user nggak penting ya desimal di belakang itu. Ya, tapi nanti kami coba supaya pembulatannya ke atas ya, bukan ke bawah. Yang keempat, surat tugas Tridharma. Ustaz, ini berbeda dengan KAS. Kalau KAS memang harus SK rektor. Kalau untuk dosen, itu fully mengikuti kebijakan BKD, PO BKD. Jadi kalau di PO BKD bilang, kata LPM bilang, boleh pakai surat tugas fakultas, maka kami akan pakai surat tugas dari dekan, gitu ya. Ini wilayahnya wilayah LPM nih sebenarnya, Pak Ustadz. Nah, jadi kami akan mengikuti template-nya teman-teman LPM untuk pembuktian, untuk pengakuan, untuk apa. Jadi kita akan mengikuti ke sana semua. Itu ya, Ustadz, ya. Termasuk penghitungan SKS. Itu kan ada, kalau bimbingan kan berapa mahasiswa sekian ini. 0,15 atau 0,5 SKS-nya. Ya, itu untuk di BKD, Ustaz. Tapi kalau di Remun itu sudah kita poinkan. Ya, maksudnya ketika pengisian poin. Kan ketika tadi pelaksanaan ini kan melaksanakan perkuliahan. SKS kan itu kan nanti dikalikan. Nah, iya, betul. Sama Ustaz. Iya, sama. Sesuai dengan pedoman PUBKD kita. Betul. Nggak berbeda, Ustaz, nggak berbeda. Karena itu template dasar kita. Oke, mungkin itu, Ustaz, ya pertanyaannya kayaknya. Oke. Kalau KAS berbeda, Ustaz, ya. Kalau KAS harus SK rektor memang. Oke, makasih. Siap, syukur, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Untuk selanjutnya, kami persilakan kepada Ibu Ermi Suryana. Assalamualaikum, Bu.
Waalaikumsalam. Baik, silakan Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, dari pimpinan sampai kepada para dosen. Pak Deki, ada beberapa hal, ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, Pak Deki, ada ujian munakosa, ada ujian tesis, ada ujian disertasi. Di mana? Terdengarkah Pak Deki? Dengar ya. Oke. Kemudian yang belum kami lihat itu ujian tesis itu ada ujian proposal, tadi kayaknya ada penguji proposal, tetapi penguji ujian seminar hasil tesis belum ada di dalam uraian itu. Itu satu. Seminar hasil Bu ya? Seminar hasil, ujian seminar hasil. Baik. Nanti kami jadikan catatan Bu ya. Ya. Kemudian untuk ujian disertasi barangkali mewakili teman-teman yang di S3, ujian disertasi itu selain proposal dan ujian disertasi terbuka, itu kan ada kelayakan, ada ujian tertutup. Sepertinya juga belum ada. Oke, baik Bu. Ada ujian jadikan catatan dulu Bu ya. Iya, siap. Kemudian Pak Deki perlu mungkin klarifikasi atau penegasan saja bahwa ketika ujian itu dalam satu kali ujian itu ada sebutannya ketua, ada ketua penguji, sekretaris penguji, ada penguji satu. Penguji satu ini sesungguhnya penguji sebagai ketua penguji dia, tapi bukan ketua ujian. Ya, jadi penguji utama dan penguji pendamping atau penguji kedua. Jadi dalam setiap ujian itu ada ketua penguji, ada sekretaris penguji, ada penguji utama, ada penguji kedua. Nah, mungkin maksudnya ketua sidang dan sekretaris sidang Bu Ernest ya? Ya, kalau di S2 Tarbiyah itu sebutannya ketua penguji, termasuk di pasca sarjana sepertinya ada ketua penguji, ada sekretaris penguji, ada penguji utama, ada penguji kedua. Seperti itu. Kalau di disertasi ada penguji ketiga, 4 dan seterusnya. Nah, mungkin itu perlu penegasan Pak Deki karena mungkin akan terkait dengan remunerasinya. Demikian, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Hermes, sepertinya semua kita jadikan masukan untuk kami Bu ya. Siap. Ya, insya Allah kita gabungkan dengan masukan-masukan dari Pak Poh yang tadi juga. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Bu Moderator. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Prof. Dian Erlina untuk memberikan pertanyaannya. Dipersilakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Prof? Alhamdulillah sehat. Saya menyimak penjelasan Ya, dari Kepala LPM, kemudian Ketua SPI dan diskusi dengan para dosen. Jadi tadi ini bersinggungan dengan pertanyaan pertama dari Bu Mis dan pertanyaan dari Prof. Holidi. Nah, tadi saya mendengar Pak Deki menyebutkan bahwa kami itu diminta melakukan self-declare. Ya, terkait dengan data yang diupload di BKD itu adalah data yang berbeda dengan data di BKD, dengan data di e-dosen. Gitu ya? Ya, nah, betul, menurut saya ini perlu dipertimbangkan Pak Deki. Karena untuk komponen penelitian ini kita tidak bisa memastikan bahwa data itu berbeda. Karena ini saya dihubungi oleh salah satu dosen yang kebetulan saya penilai BKD-nya, asesor BKD-nya. Semester ini dia punya publikasi Scopus. Scopus itu kan nilainya besar Pak Deki, 10. Nah, dia mau pakai ini untuk BKD, itu kan di BKD itu kan cuma 9, pendidikan dan penelitian. Maka lebihnya kan banyak sekali Pak Deki. Ya. Karena saya cenderung dosen kalau dia sudah punya internasional publikasinya dan bereputasi, mungkin dia sudah aman, sudah punya nilai 10 SKS, maka automatically dia pasti pakai lagi untuk klaim kelebihannya.
di dosen. Jadi untuk self declare ini mungkin tidak bisa diaplikasikan di komponen penelitian. Kalau di pendidikan, pengajaran atau halo Prof, putus Prof. Namanya penunjang itu mungkin bisa. Halo Prof, putus Prof. Prof. Apa namanya concern saya? Itu concern saya. Baik Prof. Ya. Ya. Itu saja Prof. Ya, saya sangat mengapresiasi ya. Ini saya berpikirnya di posisi saya sebagai dosen yang harus mengisi BKD dan saya sebagai dosen yang akan nanti mengurus kenaikan pangkat. Kemudian saya juga berpikir dan membayangkan di posisi saya sebagai asesor BKD. Jadi kami asesor BKD itu akan sangat ringan pekerjaannya untuk Putus Prof. Halo Prof. Itu sinyal jaga bareng jelek. Halo Prof, putus-putus Prof. Terkeluar. Baik, sepertinya Prof Erlina ini ya terkeluar ya dari Zoom karena masalah jaringan kayaknya. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Iqbal untuk memberikan pertanyaan atau saran. Baik, terima kasih kepada Bu Husna. Izin Pak Ustadz Deki, selaku Kepala SPI. Tadi izin off kamera. Tadi kayaknya belum ada yang bahas tentang dosen yang belum menerima sertifikasi, Pak Deki. Apakah memang yang belum menerima sertifikasi itu dibebas tugaskan untuk pengisian BKD karena sudah fokus ke e-dosen karena dihitung dari 0 SKS, ataukah tetap dia mengisi BKD dan didouble juga dia mengisi e-dosen begitu Pak Deki? Kemudian yang kedua, saya ini sebenarnya udah full ngisi upload di BKD Pak Deki. Apakah nanti disesuaikan saya hapus hanya untuk 12 SKS saja, kemudian saya mengisi di e-dosen, ataukah biarkan saja saya mengupload semua itu dan saya ngulang lagi di e-dosen gitu Pak Deki? Ya. Ya, sekian. Baik. Terima kasih Ustaz. Nah, ini memang kemarin kami diskusi juga bagaimana dengan dosen yang belum serdos ya, Pak Iqbal ya. Ya. Jadi untuk dosen yang belum serdos untuk tahun ini Ustaz, untuk semester ini minta tolong juga mengisi e-dosen Ustaz. Siap. Ya, karena memang tadi kita masih 2 aplikasi, mudah-mudahan semester depan tidak lagi. Jadi kan memang untuk dosen tanpa serdos itu kita ngitungnya dari 0 Ustaz. Untuk Remon. Jadi tetap mengisi di e-dosen. Persis sama yang diisi di BKD. Tinggal di BKD online-nya saja yang diisi 12 SKS Ustaz. Nah, 12 SKS itu bisa dipindahkan juga ke e-dosen. Gitu mungkin Ustaz ya. Ya, oke. Berarti untuk yang saya udah terlanjur ngisi itu biarin aja Pak Deki ya. Nggak masalah Pak, nggak masalah. Tinggal diulang lagi isi di e-dosen ya, Pak Iqbal ya. Oke, siap Pak. Oke. Itu Farma istilah galau di BKD. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Lia Trisaminha. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Yang ini deh, yang Ellen sudah. Ya, terima kasih Pak Deki. Langsung aja, pertama tadi diingatkan oleh Bu Ermis ya, kami juga di Pro Science itu ada seminar hasil Pak, di S1. Seminar hasil penelitian itu
di S1 ya Pak. Jadi memang tidak semua S1 ada seminar hasil, tapi di ProDesign itu hampir rata-rata ada. Pendidikan biologi, pendidikan matematika mungkin ya, pendidikan kimia yang saya tahu ya, sama fisika. Jadi tolong juga itu dimasukkan. Ini sekarang kan sebetulnya kami udah ngisi LBKD ya Pak ya. Udah ngisi LBKD berarti kami akan menghilangkan data-data LBKD kami ya Pak sampai dengan 12 SKS aja ya. Baik Bu, ada lagi Bu? Bu Yulia? Cukup? Cukup Bu ya? Ya cukup. Oke, baik. Baik, yang pertama mungkin kita pertimbangkan Bu ya, untuk nanti bisa masuk ke aplikasi sesuai dengan tambahan-tambahan dari Bapak Ibu dosen yang lain tadi. Yang pertama. Yang kedua, yang di BKD tidak perlu di-delete Bu, tapi kalau mau di-delete bagus juga, supaya mengurangi kinerja asesor nanti. Saya sama karena kan memang bagusnya di delete, cuman kalau daripada di delete lagi ya tinggal diulang lagi aja nanti ngisinya. Cuman memang bagusnya di delete supaya bisa dipisahkan antara yang BKD dengan yang e-dosen. Terus nanti asesor bisa menilainya lebih sedikit gitu. Kalau sudah terupload nggak apa-apa berarti Pak ya? Betul, kalau sudah terupload ya nggak apa-apa Ustaz. Kalau sudah terupload Bu Yulia nggak apa-apa. Tapi kalau mau dihapus lebih baik. Nah, gitulah kurang lebih. Jadi pahalanya lebih banyak kalau dihapus. Kalau tidak dihapus dapat pahala juga, cuman sikok pahala. Saja Pak Diki. Untuk Bapak Ibu untuk semester ini kita masih banyak yang sudah jadi yang kelemahan Ibu ya. Jadi nggak usah khawatir. Jadi ini kita lakukan sekarang ya Pak Diki yang ini ya. Betul. Sudah bisa dimulai ya. Sudah bisa dimulai. Sudah bisa dimulai menambang emasnya, Bu Yulia. Terima kasih. Silakan, mungkin ada lagi, Bu moderator, silakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Prof. Khalidi. Silakan Prof. Satu lagi tadi belum terjawab tadi. Kalau nulis bersama satu artikel. Gimana bagi kreditnya, bagi poinnya? Baik, kan di situ kan kalau Sinta 2 dibayar 2 juta. Nah, kalau berdua kita ada penulis pertama, penulis kedua, bahkan ada penulis ketiga. Gimana itu? Apa diserahkan kepada mereka penulis di balik layar, bawah tangan? Baik, Prof. Gimana? Kalau di POBKD-nya gimana pengakuannya, Prof? Kalau penulis 1, penulis 2? Kalau di POBKD itu 80% itu untuk penulis utama, 20% untuk penulis kedua. Ya, berarti sama, Prof. Kalau sama berarti. Berarti nanti gitu. Prof tulisnya kuantitasnya 0,8. Nah, 0,8. Betul. Sesuai POBKD. 0,6 ya, betul. 0, betul. Sama dengan POBKD, Prof. Ya. Terima kasih. Sama-sama, Prof. Terima kasih, Prof. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Zudi Imron. Assalamualaikum Pak, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya dari tadi saya sudah dengar pertanyaan-pertanyaannya hampir mirip dengan pertanyaan yang saya ajukan ini. Yang pertama yang berkaitan dengan pengisian LBKD tadi, sesungguhnya memang saya sudah selesai semuanya. Ya, semuanya sudah saya isi dan telah saya upload semuanya. Nah, tadi udah dijelaskan oleh Pak Diki bahwa ya bisa dihapus dan bisa tidak dihapus. Barangkali menurut saya Pak Diki, daripada kerja 2 kali, lebih baik saya kerja sekali lagi ngupload di yang baru ini. Ya. Jadi kalau tidak dihapus lagi, kemudian tidak di ini lagi, alangkah banyak juga begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berkaitan dengan seperti yang disampaikan oleh Pak Profesor Khalidi tadi, kami kan banyak kegiatan di luar, Pak ya, kegiatan di luar. Contoh sederhananya begini, saya mengisi setiap
minggu di Masjid Agung itu sebagai narasumber untuk kasus waris. Tapi orang yang datang ke sana ya kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak. Karena sifatnya mereka kan bertanya melalui Masjid Agung. Lalu ketika mengupload bukti, itu kan tidak ada upload bukti yang seperti yang ada, hanya upload bahwa itu ada tugas dari Ketua Masjid Agung umpamanya. Nah, apakah itu cukup? Apa bagaimana? Itu yang pertama yang perlu saya sampaikan. Contohnya umpamanya saya hari ini minggu ini ada orang yang datang untuk berdiskusi ataupun bertanya tentang persoalan waris itu. Lalu apa perlu saya foto atau perlu saya sampaikan laporan-laporannya sebagai bukti, atau cukup SK yang ada pada pada Ketua Masjid Agung saja bahwa saya memang ditugaskan setiap minggu ke sana. Itu yang perlu saya sampaikan. Barangkali itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zudi. Kami coba jawab Pak ya. Yang pertama terkait dengan upload tadi. Silahkan Pak, tidak di-delete juga tidak apa-apa. Di-upload ulang di e-dosen. Karena gini Pak, kalau tidak di-upload ulang di e-dosen, kita belum tahu Pak, apakah yang di BKD Pak Zudi yang sudah upload semua itu, remunnya maksimal atau belum? Itu nggak bisa tahu, belum tahu mungkin Pak Zudi. Tapi kalau di e-dosen, pada saat Pak Zudi upload lagi, itu ketahuan. Ternyata yang sudah di-upload di BKD itu belum maksimal di remunnya. Itu bisa ketahuan Pak. Jadi kami menyarankan tetap di-upload di e-dosen Pak, walaupun tidak di-delete tidak mengapa. Itu yang pertama Pak ya. Yang kedua, pembuktian ya Pak ya, pembuktian kegiatan pengabdian masyarakat atau penunjang. Tadi sudah kami sampaikan Pak, pada prinsipnya kami mengikuti pembuktian di PO BKD. Jadi pertama Pak, sebaiknya kita lihat PO BKD untuk kegiatan-kegiatan seperti itu, apa bentuk pembuktiannya? Apakah harus laporan foto atau cukup SK? Jika nanti pembuktian di PO BKD kegiatan itu adalah hanya SK, maka kami akan melakukan ACC yang sama, SK juga. Tapi kalau nanti katanya laporan, maka kita juga akan menilainya pembuktiannya laporan. Namun, jika itu tidak teridentifikasi di PO BKD, silakan Pak Zudi, bagaimanapun biasanya setiap kegiatan ada laporan. Nah, jadi SK-nya adalah, laporannya adalah bisa SK plus kegiatan pengabdiannya yang sederhana saja, mungkin tidak perlu banyak-banyak. Mungkin dibuat laporan singkat saja Pak, andaikan di PO BKD tidak ada bentuk pembuktiannya. Mungkin itu Pak ya, mungkin ada foto, ada SK tugas dari Ketua Pengurus Masjid Agung, sama ada tujuan dari kegiatan itu apa. Ya semacam deskripsi singkat lah Pak, dari kegiatan itu. Mungkin 2 halaman cukup saya rasa untuk pembuktiannya Pak. Itu mungkin Pak Zudi ya. Oke, terima kasih Pak Deki, terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Anita Trisya. Baik, terima kasih Mbak Usna. Assalamualaikum Pak Deki, izin bertanya Pak. Salam, silakan Ibu. Iya, ini mungkin berkaitan dengan bersifat lebih teknis gitu ya Pak ya, agak teknis. Kan kalau ngisi BKD kemarin misalnya, kita bisa ngisi datanya dulu tanpa mengupload dokumen. Kemudian nanti saat masa revisi kita bisa melengkapi dokumennya atau menambahkan data baru plus upload dokumen saat masa revisi. Nah, tadi Pak Deki bilang di e-dosen ini itu tidak bisa dilakukan. Jadi dia bisa tersave jika datanya sudah dilengkapi dengan dokumen. Nah, pertanyaan saya, apakah misalnya mengingat ini kan tanggal 27 terakhir gitu ya Pak Deki ya untuk masa awal ini. Apakah misalnya karena ada beberapa data nih yang tidak sempat kita cari dokumennya, misalnya lagi nyelip di folder yang mana.
kemudian tidak kita isikan. Misalnya kita harusnya ngisi 10 data, ternyata hanya bisa terisi 5 data lengkap dengan dokumen, gitu ya. Sementara 5 data belum kita masukkan. Apakah 5 data ini nanti bisa diisikan pada saat revisi atau tidak? Artinya pada saat masa revisi itu atau perbaikan masih bisa menambahkan data atau tidak? Seperti itu. Artinya saat masa revisi kalau boleh ditambahkan data berarti kan jumlah poin yang tadi itu masih bisa meningkat gitu ya Pak Deki ya. Seperti itu saja pertanyaan Pak Deki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anita. Mungkin langsung saya jawab Bu ya. Jawabannya bisa Bu. Oh, oke. Jadi kalaupun nggak ngisi sekarang, nanti pada saat masa revisi baru ngisi, boleh silakan. Cuman kehilangan masa untuk revisi itu aja mungkin bedanya. Ya, iya. Ya. Terima kasih Pak Deki. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada yang ingin memberikan? Oh, baik. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ledis Heru memberikan pertanyaannya. Oke, baik. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ledis. Pak Deki izin bertanya karena saya boleh dibilang masih baru. Tadi sudah ada pertanyaan Pak Iqbal ya, kaitannya dengan apa namanya e-dosen dan BKD online gitu. Jadi kalau dosen belum serdos, kalau nggak salah tadi mengisi juga yang sama di dalam e-dosen ini. Mungkin mohon dipertegas atau diinformasikan kembali terhadap jawaban Pak Iqbal tadi. Satu, yang kedua, poin maksimum ini masing-masing dosen tentu berbeda. Tetapi kalau misalnya dosen yang belum serdos, kemudian sama-sama lektor tanpa tugas tambahan, antara dosen A dengan dosen B, apakah juga sama poin maksimum ini? Kemudian pemahaman saya terhadap poin maksimum ini adalah apa namanya SKS lebih 12-16 ketika dahulu menggunakan BKD. Ataukah kalau memang ini maksimum, baik maksimumnya sama, misalnya tadi yang saya contohkan lektor tanpa tugas tambahan belum serdas itu sama, berarti ketika itu sudah sampai batas maksimumnya kita tidak bisa masukkan. Terus bagaimana misalnya kalau ada memang dosen yang super sibuk dan mempunyai banyak bukti penugasan dan sebagainya yang belum masuk tapi itu sudah maksimum gitu. Terima kasih 2 atau 3 poin Pak Diki. Baik, makasih Pak Ledis. Pertama, apakah dosen dengan status yang sama, contohnya belum serdos, sama-sama lektor, tanpa tugas tambahan, apakah poinnya sama? Harusnya sama Pak Ledis. Tidak berbeda. Harusnya sama. Oke, itu yang pertama Pak ya. Yang kedua, tadi sudah dijawab ya oleh waktu pertanyaan pertanyaan Pak Iqbal tadi Pak ya. Jadi mulai dari SKS yang 0. Dan yang ketiga tadi terkait dengan apa tadi Pak Ledis ya? Bisa diulang lagi Pak? Tadi yang jawaban Mas Iqbal mohon bisa diulang. Karena begini, kalau tadi saya tidak salah, BKD online itu kan memenuhi 12 kewajiban. Tapi itu serdos, yang sudah sertifikasi dosen. Kayak saya kan belum ya. Sehingga semua harus ditulis kembali kalau saya tidak salah jawaban Pak Diki tadi seperti itu. Ditulis kembali di dalam e-dosen ini begitu. Artinya semuanya ditulis lagi ulang gitu. Jadi tetap yang di BKD online kewajiban kaitannya dengan kewajiban 12 SKS itu walaupun belum serdos kemudian semuanya diangkat. Artinya beda yang ke apa namanya ketentuan self declare tadi begitu. Mohon penjelasan Mas. Oke, baik. Self declare ini Pak, ini untuk status yang kondisinya normal mungkin Pak Ledis ya. Jadi tetap ada pengecualian Pak, kayak tadi penelitian, tadi kan ada ide juga, nanti kami rinci lagi Pak. Di self declare itu kecuali bagi dosen yang belum serdos untuk penelitian. Nanti kami, ini masukan bagi kami Pak, akan kita rincikan lagi nanti self declare-nya Pak ya. Baik, baik. Baik. Yang ketiga tadi terkait dengan belum. Oh ya, itu kayaknya. Oh ya, kalau dia sudah poin maksimal ya Pak Ledis ya, tapi masih ada itu gimana? Apakah masih
itu nanti kita buat menu khusus Pak di sub icon yang di bawah tadi, input data penelitian. Jadi kalau sudah nggak bisa lagi input di remunerasi, maka dia input di bagian data penelitian, pendidikan, dan pengabdiannya. Jadi akan ada inputan di bawahnya Pak, kalau dia nggak bisa lagi sebagai sistem cadangan data saja. Itu mungkin Pak Ledis ya. Oke, artinya memang nanti akan ada menu tambahan ya, kaitannya dengan apabila masih ada tambangnya yang sudah tertambang, namun batasan sudah nggak boleh nambang, begitu kan? Betul, betul. Nanti itu akan kita jadikan database dosen Pak. Jadi semua kegiatan yang tidak terinput lagi di Remon nanti akan bisa input di bagian yang lain. Oke Pak. Baik, terima kasih. Sama-sama Pak Ledis. Sepertinya cukup Bapak Ibu ya, karena udah 4:30, udah mau jam 5. Baik, mungkin kita minta pendapat Pak Ketua LPM, closing statement mungkin Pak Wo LPM. Halo, Pak Wo LPM. Pak Wo, oh lagi rapat kayaknya. Pak Wo LPM, halo. Oh ya, lagi Pak Ketua LPM lagi submit borang prodi PB kayaknya ya. Ya. Pak Deki tadi saya belum terjawab yang kaitannya dengan yang belum serdos. Apakah di online 12 tadi kita harus ulang kembali isi pada e-dosen ya? Yang 12 itu iya Pak, iya. Tapi kalau memang Pak Ledis mengisi yang lain selain 12 dan sudah maksimal, ya nggak masalah juga Pak. Jangan maksimal saja kalau untuk yang belum serdos Pak. Ya, oke, baik. Artinya semua yang ada di dalam BKD, saya harus tulis kembali sama sama kembali. Ya, oke, baik. Betul Pak. Karena untuk yang belum serdos hitungannya dari 0 SKS Pak. Baik, terima kasih. Ya. Baik Bapak Ibu, demikian mungkin pertemuan kita Pak Wo LPM. Halo, bisa dengar Pak Wo LPM? Pak Deki. Ya, Yulia, sebentar. Kalau yang kegiatan luar, yang misalnya kita aktif di organisasi lain di luar kampus, itu ada nggak di dalam penunjang atau ini? Ada Bu di penunjang. Nanti silakan di search. Bisa iya, dilihat langsung. Saya lihat. Misalnya kayak saya kan di PSSI, di PS Palembang. Kayaknya ada. Ada di penunjang. Kayaknya ya. Silakan Bu. Iya. Pak Wo LPM, halo Pak Wo. Pak Wo, kita udah selesai Pak Wo. Mohon closing statement dan apalah ya. Ya. Silakan Pak Wo. Iya, mohon maaf nih Pak Deki, tadi karena sedang mensubmit 2 prodi. Ya betul kelihatan ya, Pak. Kelihatan. Jadi ada 2 prodi, 1 DPB, 1 Saintek, ini sedang berjalan. Ya Pak Wo. Ya, tapi mohon saya closing statement Pak Wo di penutupan acara kita. Oke, baik. Ya, kita dari LPM Bapak Ibu prinsipnya sangat bersyukur bahwa ternyata sekarang kita juga tidak usah lama-lama lagi, cukup menilai dan memverifikasi 12 SKS saja kan. Dan itu tentu sangat memberi kemudahan dan terima kasih untuk segala ininya. Termasuk juga betul bahwa ini adalah karya kawan-kawan di PUSTPD gitu ya. Maka terima kasih untuk kawan-kawan di PUSTPD. Ya, sembari ini bagi kita LPM dan tentu SPI dan PUSTPD ini kado akhir yang juga tidak kalah indahnya dengan APT. Kita punya program baru, kita punya aplikasi baru yang itu tentu kemudian akan memudahkan kerja kita bersama. Mungkin itu Bapak Ibu semangat untuk mendapatkan poin maksimal. Ya, bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa diraba, bahkan mungkin bisa dihitung sedari awal ya. Yang tidak boleh dibelanjakan dulu ya Pak Deki ya. Rencana untuk krisnya langsung bawa di sana. Jadi nanti duitnya langsung terkening. Terima kasih semuanya, itu mungkin dari kami LPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wo LPM, Bapak Ibu semua. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua di pertemuan Zoom kita pada siang hari ini. Jadi Bapak Ibu, pengisian e-dosennya sudah mulai bisa per hari ini. Sudah mulai bisa per hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah di-share oleh LPM, Bapak Ibu.
Jadi kita akan mengikuti jadwal yang sudah diset oleh LPM, Bapak Ibu. Jadi silahkan diisi mulai saat sekarang sampai dengan schedule-schedule yang sudah disampaikan oleh LPM kepada kita semua. Jika ada kendala Bapak Ibu, ada pertanyaan, apapun itu, baik teknis maupun substantif, jangan segan-segan menghubungi teman-teman di SPI. Baik saya, Ustadz Farudin, ada siapapun yang Bapak Ibu kenal di SPI, bisa dikontak setiap saat bertanya tentang pelaksanaan dari e-dosen yang ada saat ini. Itu ya Bapak Ibu ya dari kami, jadi silakan jangan ragu-ragu, jangan khawatir-khawatir. Kami akan berusaha memberikan layanan prima ya, kalau dulu Prajab namanya layanan prima gitu ya, bagi dosen-dosen UIN dan Pata Palembang. Mungkin itu saja Bapak Ibu, harapan kami kinerja Remon Bapak Ibu semua itu bisa full, karena ini haknya Bapak Ibu ini. Jadi duitnya sudah ada, jangan sampai tidak diambil gitu ya. Medianya sudah kami siapkan, nah tinggal diambil aja tuh duitnya gitu ya. Sayang Bapak Ibu kalau duitnya nggak diambil semua. Nah kami berharap tidak ada lagi dosen-dosen yang tidak maksimal, tidak tahu kenapa harus dapat begini, kenapa harus banyak sebanyak ini kami dapat. Karena di situ udah kita bantu untuk menghitungnya. Bapak Ibu bisa lihat langsung dengan mata kepala, saya dapat berapa, apa yang kurang, apa yang harus saya tambah. Kira itu ya Bapak Ibu ya. Saya sebagai pengisi materi pada sore hari ini, mohon maaf segala kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi tadi saya sampaikan, jika ada masalah, ada kendala, hubungi saya langsung, hubungi siapapun yang Bapak Ibu kenal di SPI. Demikian saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak narasumber pada sore hari ini. Acara selanjutnya yaitu penutup, marilah kita tutup dengan lafal hamdalah. Pisau diasah di pagi hari, bawa ke kebun untuk merumput. Berdasarkan sosialisasi aplikasi dosen sore hari ini, semoga kinerja dosen semakin meningkat. Saya selaku moderator, mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Prof Dian, mohon maaf Prof Dian, tadi terlempar keluar kayaknya jaringan. Prof, nanti saya japri Prof ya. Siap. Terima kasih Pak Deki. Izin lip ya. Semangat. Terima kasih Pak Deki, Pak Jamil. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lip ya. Ya, Pak Wo, makasih Pak Wo. Sama-sama.